Baik, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di minggu kedua di video tutorial YouTube yang saya buat untuk menjelaskan mengenai dasar-dasar Python dan aljabar linear. Jadi, untuk video ini silakan dibuat presentasinya ya, yang sudah saya daftar di Google Slide. Siapa saja yang harus presentasi dan itu urutannya dari atas ke bawah ya. Jadi silakan dipelajari video ini, kemudian cari lebih dalam lagi mungkin dari internet, bikin dalam bentuk 10 slide, dan presentasikan di pertemuan minggu kedua. Baik, mungkin maaf ya kalau mungkin agak terlambat, jadi kami masih punya waktu sekitar Minggu, Senin, Selasa, Rabu untuk menyiapkan 4 hari lah untuk menyiapkan slide 10 halaman tuh menurut saya lebih dari cukup. Baik, di sini saya akan membahas, jadi kemarin kita sudah menginstal VS Code, Miniconda, extensionnya, library, kemudian kita juga demo sedikit terkait Jupyter Notebook atau dan juga data science secara kasaran, secara garis besar ya. Nah, di sini kita akan mereview kembali. Harapannya mungkin bagi yang sudah lupa pemrograman algoritma dan pemrograman mata kuliah semester 1, jadi mungkin ini review, mungkin yang sering sudah pakai R, kita di sini belajar untuk menggunakan Python. Ya, karena saya sendiri pribadi masih belum bisa menggunakan R, ya mungkin tahun depan kalau ada waktu mungkin saya akan belajar R. Di sini saya akan lebih fokus menggunakan Python. Sama lagi tipsnya untuk belajar coding, jadi usahakan jangan di-copy, ditulis ulang. Kalian bisa stop ya video ini mungkin. Kalian juga bisa dilambatkan kecepatan videonya. Jadi kalian bisa gunakan gunakan fasilitas komen atau mungkin kalian tanya di grup WhatsApp, grup kuliah silakan atau di LMS silakan. Gunakan semuanya untuk bisa paham. Saya harapannya kalian paham dan mengerti terus bisa memicu kalian mungkin tertarik belajar ini lebih dalam. Mungkin daripada mengulur waktu, saya akan mulai. Jadi ada dua topik di sini yaitu dasar-dasar Python. Mungkin yang paling banyak adalah dasar-dasar Python dan kemudian kita lanjut ke aljabar linear yang akan membahas tentang bagaimana sih merepresentasikan vektor dan metrik dalam Python. Baik, di sini untuk dasar-dasar Python kita akan cukup banyak ya. Jadi ini sebenarnya ada di bab 2 di bukunya Grus. Jadi saya cuma ambil yang saya rangkum, bukan rangkum ya. Jadi saya ambil terus saya jelaskan. Ya, mungkin ini perlu ya, tapi kayak nggak semuanya. Nah, di sini di dalam notes ini ada di dalam GitHub ya. Jadi masuk ke GitHub saya, lihat video tutorial sebelumnya untuk bagaimana masuk ke GitHub. Jadi ini ada di bagian notes. Jadi kalau kalian nanti masuk GitHub saya ada di notes week 2. Nah, di sini nanti kalian ada di sini cuma kata-kata saja ya. Untuk lebih lengkapnya kalian harus masuk di Jupyter Notebook-nya, yaitu di chapter 2 and 4 gitu. Jadi chapter 2 dan 4. Nah, kita start dari chapter 2. Nanti ketika kalian membuka ini, baik kalau di Google Colab kalian nggak perlu set kernel di sini ya. Jadi kalian cukup langsung jalankan, nggak perlu install-install lagi. Nah, mungkin kalau kalian yang menggunakan VS Code, kalian harus pilih di sini. Nanti mungkin sebelum ini kan saya sudah pilih ya kernelnya. Kalau yang belum memilih itu ada kalian klik di sini nanti akan pilihan Python environment atau existing Jupyter server. Nanti kalian pilih Python environment terus pilih Miniconda. Nah, ini saya sudah pilih. Nah, kalau ini nanti ketika kalian running, ini kalau saya sudah running karena library-nya sudah ada semua. Kalau belum ada, silakan diinstal lagi, buka Anaconda from Miniconda. Kemudian misalnya mungkin JSON tidak ada, kalian tinggal tulis. Tapi pastikan dulu di sini ada tulisannya base, berarti kalian masuk ke dalam kernel base. Jadi nanti instalasinya di dalam environment base. Jadi kalian install pip spasi install JSON misalnya, mungkin saya perbesar ya. Install JSON. Tapi mungkin JSON itu sudah bawaan ya. Jadi JSON itu sudah bawaan. Jadi kalau kita install JSON tuh ya mungkin nggak ada ya karena itu bawaan dari Python. Mungkin yang NumPy ya, pip install NumPy. Nah, itu ini sudah saya install, jadi kalau kalian belum install silahkan diinstal. Nah, seperti itu untuk instalasi. Kalau misalnya error ketika di running, nah ini saya sudah runningnya bisa shift enter atau control enter.
Nah, untuk lebih lengkap bisa lihat buku. Di sini hanya saya ambil beberapa kata-kata sebagian dan mungkin saya ubah kata-katanya untuk bisa menjelaskan codingnya lebih mudah. Nah, ada berapa itu ya? Ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 22, 23 topik ya. Tapi ini ini penjelasannya sangat singkat ya, nggak modul panjang lebar nggak, cuma mungkin 1 halaman, 2 halaman di dalam bukunya. Di sini juga sama, mungkin cuma 1 sel, 2 sel. Nah, bagian yang pertama adalah white space formatting. Jadi dalam penulisan Python, bentar. Nah, dalam penulisan Python itu, ini masih the second one, start of a comment, Python is ignored. Nah, white space formatting ini terkait penulisan spasi ya. Jadi gimana spasi itu ditulis di dalam Python. Jadi Python itu block code itu pakai, ya mungkin ini mengulang lagi di Alpro, jadi menggunakan tab. Di sini saya menggunakan tabnya 2 ya. Jadi mungkin bagi yang mungkin agak berbeda dari yang lain. Jadi saya mungkin kalau di VS Code kalian tabnya pakai 2 spasi, pakai 4 spasi. Saya di sini cuma menggunakan 2 spasi. Kemudian penulisan komen pakai hashtag, apalagi ya. Ingat kembali kayak block code-nya, terus spasi. Tab ini sangat penting ya. Jadi kalau kalian salah tab, code kalian biasanya tidak jalan gitu. Jadi the pound sign mark of start of comment. Jadi komen dimulai dari hashtag. Python itself ignore the comment but they helpful for anyone reading the code. Jadi usahakan ketika kalian misalnya ngetik code dari orang, terus kalian nggak ingat code ini apa, terus kalian ngopi dari orang itu nggak ada komennya, tambahkan komen, nggak masalah itu. Saya sering mengcopy dari orang, saya ketik lagi, terus saya tambahkan komen, oh ini maksudnya ini. Karena suatu saat ketika saya gunakan, mungkin saya lupa. Jadi saya kayak punya kumpulan, bukan rumus-rumus ya, kayak sintak-sintak yang sekiranya mungkin saya akan pakai berkali-kali itu saya simpan. Karena itu sangat membantu saya, jadi saya nggak perlu nyari-nyari lagi. Jadi saya ingat, oh saya pernah pakai ini. Saya lihat kamus saya. Atau kalau enggak, ya sekarang pakai Google lah, itu lebih cepat. Oke, ini contoh dari looping ya. Jadi kita looping 1 sampai 5, kemudian kita print. Ini penting juga, jadi kalau kita menggunakan perintah print, itu ada keyword atau argumen namanya n. Jadi artinya apa? Jadi maaf. Jadi artinya nanti di baris terakhir, di kolom terakhir dari baris itu akan diganti dengan string yang ada di dalam n ini. Jadi ini ada 2 loop ya, dia akan menuliskan banyak di sini 2. Jadi dia di print n, misalnya i-nya saat 1, maka dia akan print 1, kemudian titik 2, kemudian j ini akan mencetak, j-nya mencetak 2 ya, jadi j itu sendiri dan j plus i. Jadi kalau j-nya 1, dia akan mencetak 1, 2. Saat j-nya 2, dia akan mencetak, jadi ditambah 1 ya, berarti 1, 2, 2, 3, terus ke bawah. Nah, kita lihat kalau n-nya itu ada spasi, maka di sini setelahnya ada spasi. Jadi kalau nggak dikasih n di sini, default-nya adalah \n, jadi baris baru. Ini hanya masalah formatting. Jadi mungkin kalau di kelas saya Alpro, saya sering memberikan soal-soal bagaimana membuat tulisan-tulisan menggunakan print gitu. Jadi nanti tinggal diatur size-nya. Silakan, mungkin nggak ada di kelas saya ini. Ya mungkin kalian kan sudah semester 6 ya. Jadi mungkin ya saya belum masuk ke ITK. Kalau tertarik silakan lihat di GitHub saya, Alpro itu ada beberapa assignment, itu ada assignment Python. Nah, di situ assignment-nya saya memberikan latihan kepada mahasiswa bagaimana menggunakan print untuk mencetak hal-hal yang unik, misalnya kayak buat karya seni, bukan karya seni ya, kayak logo tulisan hanya dengan karakter ini saja. Terus habis itu kita bisa ubah-ubah ukurannya sesuai kebutuhan. Nah, itu penting ya untuk memahami cetak-mencetak gitu, karena nanti mungkin perlu ketika kita ingin mencetak hasil dari perhitungan atau hasil dari analisis dari data yang kita analisis. Oke, itu mungkin sedikit blok, nanti akan dijelaskan lagi terkait loop. Yang penting kalian tahu cara menuliskan format spasinya itu pakai string spasi ya, itu akan dicetak spasi. Titik koma ini ya ini tidak ada. Jadi setelah titik koma spasi, kalau kita lihat di sini titik koma spasi, maka perintah berikutnya dia akan mencetak print i. Makanya di sini ada 1. Jadi satunya nggak dicetak di bawah ya, karena n di sini atau karakter terakhir dari print itu adalah karakter kosong. Standarnya karakternya adalah \n atau baris baru. Jadi kalau ini nggak ditulis,
secara otomatis n itu bernilai karakter baru. Nah, kok saya tahu Pak gitu. Jadi cek dokumentasi. Jadi misalnya saya tahu dari mana, itu kalian bisa cek dokumentasi, misalnya Python pakai Google ya, google.com Python print doc. Nah, ini built-in function mungkin kurang besar ya. Dan di sini ada print. Nah, di sini ada print. Nah, di sini ada n. Nah, secara default, maaf, kecepatan. Nah, secara default mana tadi printnya? Print secara default dia \n. Jadi akan berikan baris baru. Nah, ini bisa kalian ganti. Separator juga misalnya kalian mau mencetak banyak karakter itu, misalnya ini objeknya ini bisa diganti dalam bentuk list ya. Jadi nanti mencetak satu-satu itu bisa diganti. Mungkin ini dasar ya. Nanti mungkin yang masih udah lupa-lupa ingat mungkin bisa ngebantu. Atau buka lagi buku-buku Alpro-nya. Saya harap mungkin bisa memberikan refreshing lagi. Oh, seperti ini menggunakan Python. Ini baru white space formatting. Lalu kemudian white space is ignored inside parenthesis. Ini salah ketik saya. Parenthesis and brackets. Jadi maksudnya white space ini tuh nggak dicetak ya. Jadi kalian boleh misalnya nulis spasinya panjang gini boleh suka-suka gitu. Tapi spasi itu nggak diperhitungkan atau nggak usah spasi bisa. Nah, biasanya dikasih spasi di antara operator untuk memudahkan kita membaca. Jadi penulisan itu bebas ya. Jadi atau mungkin kalian tulis seperti ini boleh. Jadi di enter gitu. Dikelompokkan seperti ini. Terus mungkin ini di sini kalian enter. Oh, ini nggak bisa kalau di enter di sini. Ini harus pakai. Ya kalau di enter sini, oh bisa ya. Itu bisa di enter di sini. Tapi kalau kalian enter itu di plus ini, itu kayak tetap bisa ya. Oh ya karena masih dalam satu kurung mungkin. Coba saya running ya. Sebentar, yang ini tadi sudah di running. Oh, ini belum. Ini saya running, keluarnya seperti ini. Jadi kalau di running nanti ada centang hijau gini. Itu berarti sudah di running. Kalau belum ada centang hijau berarti belum pernah di running. Oh, ini bisa ya. Jadi kalian juga bisa nuliskan spasi itu diabaikan biasanya sama daripada kalian nulis panjang seperti ini kan. Jadi kalian bisa lebih bagus taruh di bawahnya, lalu mungkin kalau saya selalu diberi garis ini ya, ada garis bantu ini, jadi maksimal 80 karakter, lebih dari itu harus saya buat enter. Atau mungkin ya kalian bisa styling tulisan itu bebas ya, dan white space itu nggak akan dibaca. Jadi semua parenthesis inside, semua white space, jadi semua spasi di dalam parenthesis itu kurung ini, dan bracket itu kurung kotak, itu diabaikan. Jadi bebas penulisannya. White space itu white space itu bukan spasi saja ya. Bahkan new line, tab semua itu white space gitu. Jadi kalau definisi white space, kalau yang space bar itu yang panjang tadi yang di laptop kalian itu space. White space itu spasi putih, artinya yang tidak terlihat ya. Jadi baik enter, baik new line, baik tab gitu. Itu semua white space. Itu diabaikan di Python. Jadi menulisnya bisa dibuat rapi lah coding kalian. Oke, itu di parenthesis yang kurung. Kemudian list of list, kalian bisa membuat seperti ini juga. List di dalam list. Nah, mungkin kalian bisa nulis seperti ini kan, panjang. Tapi kan lebih baik mudah untuk ditulis dalam bentuk matriks seperti ini, lebih jelas ya. Jadi, baris pertama 1, 2, 3 daripada seperti ini kan lebih susah, nggak gampang untuk dibaca itu. Tapi ketika di print, ketika dijalankan, di printnya tetap seperti ini. Untuk bisa ngeprint seperti ini gimana? Nah, itu bisa menggunakan looping. Lalu kita menggunakan looping, kemudian kita cetak setiap baris, kemudian print n-nya itu kita pakai, sebenarnya nggak usah ya, langsung print, kita print setiap barisnya, itu bisa. Jadi mencetak array ini sebenarnya nggak mudah ya. Jadi kalian harus sedikit latihan untuk bisa mencetak, dan hasil cetakannya itu tetap konsisten dengan apa yang kita tulis. Tapi itu nggak masalah. Yang penting apa yang kita masukkan itu sesuai apa yang kita inginkan. Jadi masalah output ini sebenarnya bisa kita otak-atik. Tapi yang paling penting inputnya jangan sampai salah. Itu terkait white space, backslash juga. Jadi misalnya
Kalau terlalu panjang, ini kalau nggak ada kurungnya ya. Kalau yang tadi ada kurungnya bisa kalian enter dimanapun sebelum tanda positif, mau sebelum tanda penjumlahan ataupun sesudah. Tapi kalau tidak ada kurungnya, kalian harus tambahkan backslash. Sebab kalau enggak, misalnya kalian tidak tambahkan backslash, maka akan ada error ini ya, garis lengkung garis bergerigi ini merah itu menunjukkan bahwa unexpected indentation. Jadi ada error. Tapi kalau ingin menunjukkan ini berkelanjutan, garis baris ini lanjutan dari baris yang atas itu tandai dengan backslash. Jadi misalnya terlalu panjang, kalian bisa tambahkan backslash. Seperti itu. Tapi ini kalau ada kurungnya, kalian nggak perlu backslash. Misalnya di sini ada kurung-kurung itu. Jadi kalau saya coba, ini kurung, itu nggak perlu backslash. Tapi kalau nggak ada kurungnya, di Python ngelihatnya itu sebagai baris baru. Jadi supaya bukan baris baru, lanjutannya pakai backslash. Oke, itu white space. Saya tutup lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke, kita lanjut ke modul. Jadi modul itu apa? Modul itu adalah program yang sudah dibuat oleh developer-developer lain, programmer lain, sehingga kita nggak perlu buat lagi dari nol. Nah, sebenarnya data science itu sudah banyak library-nya, seperti scikit, pandas, apalagi. Mungkin yang terbaru saya lupa, ada kayak mungkin WK, library, atau mungkin yang pernah tahu RapidMiner. Jadi kita tinggal masukin input-output dah. Nah, cuma mungkin di sini, di buku ini, di bukunya Grus, kita dilatih untuk membuat data science program ini, program-program yang digunakan di data science itu dari nol, from scratch. Makanya kita hanya menggunakan seminimal mungkin modul. Modul-modulnya mungkin yang digunakan adalah yang standar seperti NumPy, Matplotlib, dan juga modul-modul bawaan, built-in modul yang ada di Python. Jadi modul itu sesuatu yang sudah dibuat, tujuannya reusable ya. Jadi seorang orang lain bisa gunakan lagi tanpa harus nulis lagi. Bayangin setiap developer harus nulis program yang sama kalau nggak ada orang yang bikin library itu. Itu kan nggak, produktivitas menurun. Jadi kita selalu reinventing the wheel ya. Jadi setiap tahun balik lagi ke nol, itu nggak bagus. Tapi yang benar itu kita ada tahu ya. Jadi dari bawah itu gimana dibangun. Tapi kalau yang tertarik ingin bikin modul ya emang harus belajar dari bawah. Tapi mungkin bagi yang tidak tertarik bikin modul, cuma ingin gunakan ya silakan. Tapi bagi yang, oh saya pengen jadi developer Pak, ngembangin modul, ya mau nggak mau harus turun ke bawah ngelihat gimana menyusun modul itu. Oke, berikutnya ini tentang import modul. Jadi kalau mau import modulnya tinggal import spasi nama modulnya apa. Di sini regular expression, ini salah satu modul yang cukup canggih untuk mencari pattern dari suatu text string gitu. Misalnya kayak ada teks terus saya pengen search IP address gitu. Jadi mungkin di dalam teks itu IP address tuh sebelahnya mungkin ada string yang lain, ada data yang lain, tapi saya cuma pengen milih IP address, itu bisa pakai regular expression. Jadi itu dia pattern searching ya, regular expression. Tapi kalau mau tahu definisinya ada di, sebentar, ada di, ini bawaan dari Python, tapi harus dipanggil. Jadi regex python doc itu, mungkin Google dulu ya, google.com, regex python doc. Nah itu bawaan, built-in, sudah ada di library-nya Python, tapi harus dipanggil manual. Jadi regular expression itu buat matching operation sama seperti yang ada di Perl. Jadi ini set of string that match. Jadi yang ada polanya yang akan kita cocokkan polanya dalam string yang kita punya. Dan itu ada satu buku sendiri ya jelasin regex itu. Jadi itu cerita lain lagi. Nah ini contohnya saja, saya import regular expression. Nanti setelah import kita panggil nama library-nya dot. Ini fungsi yang ada di dalam modul itu. Nah kenapa bisa tahu ada compile? Ya kita harus lihat dokumentasinya. Jadi oh saya sudah tutup ya. Saya buka lagi. Jadi kalau kita buka regular google.com regex python doc, nah itu kita bisa lihat ya dokumentasinya mungkin agak teknis ya kan, tapi kalian bisa cari di tempat lain. Nah di sini ada function modul konten. Nah ini ada re.ascii. Kalau kalian lihat ke bawah nanti ada re.compile gitu. Jadi sama seperti yang kita pakai tadi, re.compile. Ada pattern, koma, flag. Ini flagnya untuk apa? re.i itu kalian bisa cek juga di sini re.i itu apa? re.i itu ignore case. Jadi bisa pakai i besar atau i ignore case, itu sama juga hasilnya. Jadi
pencarian karakternya itu nggak berbasis pada besar kecilnya huruf. Mau besar kecil dianggap sama. Nah, pattern ini apa? Ini nggak akan saya jelaskan, ini nanti di penjelasan berikutnya. Kalau tertarik silakan ya belajar regex. Jadi itu ada satu bukunya sendiri. Ada mata kuliah sendiri kalau mau tertarik belajar regex. Jadi seperti itu, import kemudian panggil fungsinya. Atau mungkin panggil kelasnya, panggil banyak hal lah. Jadi itu yang membuat Python itu mudah digunakan dan sangat fleksibel menurut saya. Ya sama sih, beberapa program juga ada library nanti bisa digunakan. Jadi kalau kita lihat di Python itu ada input, kemudian output. Outputnya apa? Regex. Gitu. Juga bisa kita import itu rename ya. Jadi mungkin RE kita susah mengingatnya. Apa sih RE? Nah, supaya ingat kita pakai alias gitu. Jadi import RE as regex gitu. Jadi ini terserah namanya. Suka-suka kalian. Di sini bisa regex atau regular underscore expression itu boleh. Nanti yang digunakan jangan pakai yang RE ini, tapi pakai yang aliasnya. Jadi nama aliasnya tuh. Ini sangat membantu misalnya namanya panjang ya. Nah, mesin ini seperti matplotlib.pyplot itu panjang kan nggak mungkin kalian setiap import matplotlib.pyplot itu kan panjang. Jadi disingkat langsung plt gitu. Jadi manggilnya untuk plt.subplot. Oke, ini saya running dulu. Kemudian ini yang tadi. Jadi hasilnya sama ya, nggak ada perubahan. Tapi namanya juga tetap sama RE, hanya memanggilnya saja. Tapi objeknya tetap RE, tetap menggunakan objek aslinya. Ini juga sama, jadi PLT. Ini membuat figur kosong, terus ini aksisnya. Jadi aksis itu yang garis ini, sama label-labelnya itu aksisnya. Figurnya itu yang dari luar ini semua, yang area warna putih. Kita juga bisa misalnya di dalam modul itu, misalnya ini file ya, di dalam file itu ada file lagi atau di dalam file itu ada kelas atau fungsi, kita bisa langsung import fungsinya langsung. Jadi nggak perlu import sama depannya. Jadi kita langsung import default dict atau counter, nanti yang dipanggil yang di sini. Kita nggak perlu collectionnya, nggak perlu. Jadi banyak cara untuk melakukan import modul dan ini salah satunya. Baik, begitu terkait modul, kita lanjutkan lagi. Jadi masih banyak ya, kita santai aja. Kemudian function. Jadi function itu ada bloknya bentuknya def, spasi, nama fungsinya, kemudian buka kurung ya. Ini kurung biasa, bukan kurung kotak. Kemudian x ini adalah variabel inputnya. Nanti variabel input ini terserah kalian mau apa-apakan di dalam blok code-nya ini. Nah, di sini contohnya kita kali 2. Jadi x ini dikali 2 nanti ditaruh di setelah return. Jadi nanti hasil dari fungsi ini adalah 2 kali inputan. Jadi kalian bisa lakukan operasi di dalam sini, kemudian setelah selesai mungkin variabel terakhir kalian keluarkan return gitu. Nah, perlu diingat fungsi Python itu first class, artinya kita bisa masukkan fungsi ke dalam fungsi lain. Nah, itu menarik. Kenapa? Karena kita nggak perlu nulis untuk fungsi seperti ini harus nulis seperti ini lagi, untuk fungsi ini seperti ini harus nulis seperti ini lagi. Jadi kita cukup nulis satu fungsi tapi bisa gunakan untuk berbagai case. Contohnya seperti apa? Misalnya saya mau bikin fungsi, kalau saya masukkan fungsi ini, kalau saya masukkan fungsi lain itu saya kalikan hasilnya 2 kali. Jadi di sini ada fungsinya double gitu ya. Di apply to one f. Kayaknya belum masih ya. Oh, belum. Itu yang nanti. Saya terlalu cepat. Jadi ini contoh dari first class, jadi kita bisa masukkan argumennya juga fungsi. Jadi apply to one f. Jadi fungsi inputnya adalah fungsi, bukan input biasa, bukan variabel. Nah, nanti fungsi ini dipanggil dengan variabel 1, dengan input 1. Jadi misalnya double tadi, saya namakan my double. Kemudian apply to one my double. My double kan ini ya, x plus 2. Dan nanti ini x-nya diganti 1 gitu. Akhirnya kan 1 dikali 2 itu jadinya 2. Nah, ini saya running dulu. Modul tadi udah di running ya? Udah. Function saya running. Apply to one saya running. Kemudian create short anonymous function. Juga bisa kita, ini kan my double tadi fungsi dari double ini ya. Terus di apply to one. Kita juga bisa menggunakan lambda ya. Jadi lambda itu suatu keyword
Jadi lambda spasi, terus ini inputnya, variable input, titik 2, ini body of functionnya. Jadi isian yang ada di dalam sini, itu ditaruh di setelah titik 2-nya. Ini sintak untuk penulisan fungsi dalam satu baris ya. Menggunakan namanya lambda function. Jadi artinya ini apa? Inputnya X, kemudian X titik 2 dijelaskan bahwa X itu nanti akan terus ditambah dengan 4. Jadi misalnya X-nya 5, maka keluaran dari fungsi ini itu adalah 9, 5 tambah 4. Jadi ini adalah satu fungsi ya, ini fungsinya. Ini tidak akan dieksekusi kalau X belum diberikan. Nah, artinya apa? Ini kalau dimasukkan ke dalam apply to 1, maka X ini nanti akan diganti 1, sebab akan dipanggil F, dipanggil dengan input 1 ketika diaplikasikan ke apply to 1. Jadi keluarannya apa? 5, karena 1 ditambah 4. Itu logikanya seperti itu. Jadi kita bisa bermain-main banyak hal ya, fungsi di dalam fungsi, di apa meramunya itu bebas gitu di Python. Ya sebenarnya nggak bebas-bebas banget ya, ada batasannya. Cuma kalian diberikan banyak fleksibilitas untuk membuat banyak hal. Terus function parameter juga bisa diberikan nilai default. Misalnya kalian argumennya itu kalau nggak lupa ngisi itu ada nilai defaultnya gitu. Jadi misalnya message, my default message di print. Jadi dia mencetak sesuatu. Kalau misalnya ini nggak diisi nilainya, jadi misalnya cuma my print, maka yang dicetak adalah my default message. Tapi kalau ada isinya, message ini, maka akan dicetak hello. Seperti itu. Jadi menggunakan tanda sama dengan di sini. Ini penting ya, misalnya kalau kalian punya settingan, terus settingan program kalian tuh ada nilai defaultnya. Jadi perlu diberikan nilai default. Ya misalnya user lain menggunakan tuh bisa diotak-atik. Dan misalnya user lain pengen tahu nilai defaultnya, dia nggak perlu ngisi inputnya. Ini sangat-sangat membantu sekali ya. Oke, itu function ya. Jadi sebenarnya masih banyak, tapi silakan dibaca di buku ini. Kalau mau tertarik itu di bukunya Severance 2024 ini, Python for Everybody ini referensinya Alpro ya, buku Alpro Python. Jadi dari A sampai Z sebenarnya nggak menyeluruh banget, cuma lumayan komprehensif, lumayan lengkap untuk membahas Python. Function, kemudian string. String itu adalah kumpulan karakter ya. Jadi, biasanya bagaimana cara mendeklarasikan, membuat karakter data string di Python itu menggunakan tanda petik. Tanda petik atau tanda petik 2. Ini sama semua. Jadi misalnya gini, di dalam string kalian terdapat tanda petik 1, maka gunakan tanda petik 2 untuk quote stringnya. Tapi kalau di dalam string kalian ada tanda petik 2, gunakan quote stringnya tanda petik 1 kayak gitu. Terus jadi pertanyaan, kalau misalnya ada tanda petik 2, tanda petik 1, gimana Pak? Gitu. Nah, itu kalian pecah sentence-nya, terus dijumlahkan stringnya atau di concatenate, disambung kayak gitu. Jadi yang ada tanda petik 1, kumpulin tanda petik 1, kalimatnya yang tanda petik 2, kumpulin tanda petik 2. Atau bisa menggunakan tanda petik 3. Tanda petik 2 3 kali. Ada nggak? Ah, ini sini multi line ya. Ini bisa kayak di dalamnya ada tanda petik. Jadi silakan dicoba. Saya belum tahu bisa nggak ya yang tanda petik, tapi silakan dicoba. Nah, ini string, kemudian tab bagaimana? Itu juga white space ya, tab itu menggunakan backslash t, artinya ini tab ya. Jadi panjangnya 1, tapi kalau kita buat mencetak, mungkin saya running ya. Yang ini double quote string data science. Ini kalian bisa tinggal print ya, print single quote string, print double quote string, itu keluarnya data science, sama aja, nggak ada perbedaan. Nah, kalau seperti ini panjang karakternya 1, padahal sebenarnya tab itu kalau kita lihat panjang karakternya itu, jadi misalnya pengen tahu print, jadi tab misalnya kasih 2 gini ya. Nah, 2-nya itu 4 gitu. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4. 8 mungkin ya. Jadi tergantung settingan ininya ya. Jadi mungkin berapa? Mungkin saya kasih print lagi. Mungkin ini ya. Biar jadi ada angkanya ya. Saya lupa caranya. Ini 4. Ya ini 4. Kemudian ini 8. Ya jadi ada 8 spasi gitu. Tabnya. Ini tab ini bisa diatur. Nah, tapi ya rata-rata mungkin 8 ya, 8 tab ini.
Saya kurang tahu bagaimana cara mengatur tab yang di Python tuh jadi 4. Mungkin ada caranya, cari di Google mungkin ada. Jadi meskipun karakter itu panjangnya berapa ini? Tab itu tadi 8, tapi dia simpan dalam satu karakter di sini. Not tab string. Nah, kalau kita pengen mencetak /backslash t itu apa adanya, bukan tab character, itu di depannya tambah huruf R. R itu singkatan dari raw. Raw itu kasar gitu. Jadi bentuk kasarnya belum diubah secara otomatis menjadi karakter tab. Jadi kalau kita print, dia ada 2 karakter. Dan ini bukan tab ya. Jadi kalau ini saya cetak, misalnya saya cetak seperti ini, print /t2 yang ada, oh ini kalau nggak ada R-nya, tapi kalau ada R-nya depannya, itu ya /t-nya nggak akan dimengerti sebagai tab. Tapi ya cuma karakter biasa /t. Multiline juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita print, jadi apapun di Python kalau pengen tahu hasilnya kayak apa, kalian cetak ya, print gitu. Nah ini multiline ya, jadi ada spasi di sini dari mana? Ini dari sini. Kalau nggak mau ada spasi, itu kalian buat seperti ini, jadi dihapus spasinya. Seperti itu. Ini kalau kalian tambah enter di sini, ya dihitung juga enternya. Jadi satu baris ini backslash-nya juga dihitung. Jadi seperti itu. Dia akan mencetak apapun yang ada di sini, baik spasi maupun new line. Oke. Nah, ini di 3.6 ya, namanya untuk mencetak string itu menggunakan namanya f-string, formatted string. Dulu orang menggunakan dot format ya, tapi sekarang yang sejak Python 3.6, apalagi sekarang Python 3.11 itu menggunakan f-main string. Caranya gimana? Nah, kalian bikin string dulu, first name, terus last name. Nah, kalian bisa jumlahkan ya. Jadi ini maksudnya apa? First name itu Joel, terus ditambah dengan string yang isinya satu spasi, terus ditambah lagi dengan last name Grus. Nah, itu kalau kalian ya benar sebenarnya Grus atau Grus ya. Saya takut salah ngeja namanya. Seingat saya itu namanya ya Grus, oh pakai S ya. Saya salah ngeja, harusnya Grus. Nah, ini harus pakai S ini. Nanti saya perbaiki namanya. Grus. Oke, nanti saya perbaiki, mungkin nanti aja. Oke, kita kembali lagi. Jadi first name plus spasi. Ini kalau kita cetak full name, itu kita punya Yoel spasi Grus. Nah, kita juga bisa menggunakan f-string. Jadi caranya gimana? Jadi semua yang di dalam sini, oh ini bukan f-string, ini masih yang standar format biasa ya, pakai namanya string.format. Jadi kita pakai kurung kurawal. Jadi yang ada di dalam kurung kurawal itu diartikan sebagai urutan pertama. Kalau 0 berarti first name ini 0, kita akses yang first name ini. Nah, ini taruh sini nanti nilai first name. Jadi yang ada di dalam kurung kurawal itu nggak diartikan apa adanya, tapi dia diartikan sebagai suatu placement, notasi bahwa yang ada di dalam format ini, yang urutan pertama, yaitu urutan 0, akan dicetak di sini. Jadi menggantikan kurung kurawal ini. Demikian juga yang last name akan menggantikan yang satu. Dan di sini ada spasinya kan, makanya kalau di print juga sama. Nah, ini bisa lebih ringkas, lebih pendek dengan cara menggunakan f-string. Jadi di depan string itu ditaruh huruf f. Kemudian kasih kurung kurawal, masukkan nama variabelnya, nanti spasi nama variabelnya. Nah, yang di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Jadi dia tidak akan mencetak tulisan first name, tapi yang dicetak adalah isi dari variabel first name. Demikian juga yang last name. Jadi ketika kita print ini saya jalankan dulu. Ketika saya print yang ini, itu juga sama. Jadi lebih ringkas. Kalian bisa tulis apapun di dalam sini ya. Baik fungsi, baik apapun yang bisa dihitung, dieksekusi. Nah, ini akan kalian temukan di program-program berikutnya penulisan menggunakan f-string seperti ini. Python yang lebih modern sudah menggunakan f-string rata-rata. Itu terkait string, jadi mungkin kalau masih bingung silakan diputar balik videonya. Nanti jelaskan yang sudah dapat data f-string ini, jelaskan di slide-nya. Kemudian ada exception, ini penting. Jadi exception itu kalau misalnya ada kasus-kasus di mana harusnya itu tetap harus jalan, cuma karena mungkin Python tidak bisa merepresentasikan matematika secara maksimal, jadi dia harus kita kasih namanya handlingnya, bagaimana cara menangani kesalahan.
Karena kalau kita nggak kasih kesalahan penanganan kesalahan itu, program kita mungkin bisa berhenti. Padahal sebenarnya, oh itu masih nggak apa-apa, jalan aja. Itu memang secara matematika memang nggak boleh, tapi kita skip kondisi itu. Nah itu bisa menggunakan namanya try and except. Jadi contohnya seperti ini, ketika pembagian dengan 0 otomatis akan memunculkan zero division error. Ini penting ya kalau misalnya kalian mau lihat program kalian udah benar atau enggak, atau mungkin ada pembagian 0, mungkin ada nilainya overflow, artinya besar banget karena komputer nggak bisa menyimpan nilai yang infinite ya. Dia ada batasan nilainya. Itu kadang terjadi, kalian hitung-hitung, perhitungannya overflow gitu. Atau mungkin kadang index error, kalian akses list yang elemen yang di dalam list itu di luar indeks yang disediakan listnya. Jadi seperti itu. Ini nggak akan saya jelaskan lebih panjang lebar karena sebenarnya ini lebih banyak dijelaskan di Alpro ya. Jadi silakan buka kembali buku Alpro tentang exception. Jadi ada prinsip di Python itu forgive itu lebih bagus, memaafkan itu lebih bagus dari mengizinkan. Jadi itu alasan program dibuat sefleksibel mungkin dengan memberikan exception. Tapi ya nggak bagus juga kalau semua if else itu pakai exception. Jadi ada kasus tertentu memang kalian gunakan exception, gunakan if else. Tapi kalau yang kayak kasus seperti ini, pembagian dengan 0, ya mungkin terjadi selama perhitungan, gunakan exception. Karena ini pasti akan menghasilkan error. Bisa sebenarnya ditangkap dengan if else, cuma mungkin codingnya tidak akan sesimpel menggunakan try except. Oke, itu. Kemudian list. Jadi list ini data structure yang paling fundamental di Python, dan kalian menurut saya harus paham. Karena ini yang merepresentasikan vektor ya. Baik vektor, metrik, bahkan tensor atau multidimensional array berdimensi tinggi. Nah, contohnya seperti ini, kalian punya kumpulan data 1 2 3 itu bisa digabungin jadi satu variabel namanya integer list. Dan list itu bisa heterogeneous, artinya heterogen, isinya nggak harus data type yang sama. Seperti ini, string, desimal, bahkan boolean, true or false gitu. Atau bahkan bisa list lain masukin lagi gitu. Jadi nggak harus homogen, isinya nggak harus data type yang sama semua. Jadi itulah kebebasan dari data structure list itu. Kita bisa isi, bahkan bisa list kosong ya. Jadi list kosong pun bisa diisi. Nah, untuk menghitung panjang list itu menggunakan perintah namanya len. Jadi ini singkatan dari length ya, panjang. Dan juga kalau kita dikasih list dan itu isinya integer, itu bisa kita jumlahkan. Tapi kalau isinya string, jadi ini mungkin saya running ya. Tapi kalau isinya string, misalnya saya buat integer, oh bukan, letter list ya. Mungkin isinya A, B, C. Nah, kalau kita buat jumlahnya, sum letter list, itu yang terjadi adalah, oh nggak bisa. Integer. Ya, ini nggak bisa sum. Kita nggak bisa ngejumlahin. Jadi inputnya harus, dan sini keluar type error. Artinya, jadi kalian perlu belajar juga memahami error. Type error artinya ada kesalahan di tipe. Tipe ini apa? Dikasih tahu baris kedua kan. Di sini baris keduanya. Tipe datanya. Mungkin saya keluarin line number-nya ya. Show cell line number. Ini baris kedua. Some letter ini ada kesalahan, terus dikasih tahu type error. Unsupported operand type S for plus. Jadi plus itu nggak bisa untuk menjumlahkan integer dengan string. Jadi kita nggak bisa jumlahin. Seperti itu. Jadi memang sum ini khusus untuk ketika integernya itu bukan, ketika listnya berisi di integer. Tapi kalau mungkin bilangan desimal bisa kayak misalnya 2,0, 3,0, 3,14 itu bisa kita sum. Sebenarnya bukan letter list lagi ya. Decimal list. Nah, itu 8,14. Jadi bisa. Jadi silakan dicoba-coba gitu. Jadi diekspor. Belajar Python tuh kalian nggak harus copy dari yang punya saya. Misalnya coba kayak gini, apa akibatnya? Coba kayak gini. Sama kayak kalian main game lah, kayak saya main Mobile Legends, kalian coba item ini efeknya gimana ke hero. Jadi eksplorasi seperti itu. Ya mungkin nggak sebagus Mobile Legends ada grafiknya, tapi kan menurut saya coding itu memang seperti ini gitu. Ya nggak tahu, mungkin coding 20 tahun lagi mungkin kayak Mobile Legends gitu. Jadi gaming ada gamingnya, tapi mungkin ya tetap susah ya. Tapi itu perjuangannya. Jadi saya harap kalian tetap
tetap semangat untuk mencari tahu tentang Python ini. Itu kemudian list itu juga bisa, kalau mau mengakses elemennya itu menggunakan kurung kotak, kemudian dia start dari 0 ya. Kalau mau mengakses elemen terakhir itu menggunakan min 1. Min 1 artinya elemen terakhir pertama, min 2 elemen terakhir kedua. Jadi elemen terakhir kedua itu min 2. Kalau mau mengganti isi elemennya itu menggunakan diakses dulu ininya, x-nya diakses, kemudian langsung di-assign pakai sama dengan. Jadi artinya min 1 ini akan mengganti nilai 0 di sini. Jadi kalau saya print ya, x itu min 1 ini ya, sesuai dengan yang di sini. Nah, kita juga bisa milih slicing ya. Jadi kita bisa milih misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi konsekutif elemen berurutan itu bisa kita pilih. Subsetnya itu bisa kita ambil. Nah, misalnya seperti ini slicingnya dari awal sampai elemen ketiga. Jadi min 1, 1, 2. Jadi tiganya itu nggak ikut ya. Jadi J-nya itu, jadi kalau di sini I, terus kalian J, titik 2J, itu J-nya nggak ikut. Indeks J, 3 itu kan sebenarnya di sini kan. Ini kan indeks 0, 1, 2, 3. Tapi tiganya nggak ikut. Jadi exclusive, not inclusive ya, ini eksklusif. Jadi ini inklusif, not inclusive gitu. Sama juga kayak gini, 3 kalau titik 2 terus kalian kosongkan di sini, J-nya kalian nggak isi, maka dia akan ambil indeks dari 3 sampai akhir gitu. Kalau ada isinya misalnya 1 sampai 5, maka ngambilnya indeks 1, 2, 3 sampai 4. Jadi kurang dari 1 dari 5 ini. Ini kurang slice ya, slice. Nah, ini penting ya tentang slicing. Jadi belajar slicing itu penting. Tapi kalau tambahan lagi kalau titik 2 ini kosong semua, berarti kalian copy semua ya. Dari awal sampai akhir tuh, copy of X. Kemudian ini list itu juga bisa kita skip beberapa elemen. Jadi kayak barisan aritmatik gitu ya. Jadi artinya kalau 3 di sini kita skip 3, 3. Jadi min 1 kemudian 3. Karena min 1 kemudian 1, 2, 3. Nah ini 3 yang ini dipanggil lagi. Kemudian 3 lagi 4, 5, 6. 6 dipanggil terus 7, 8, 9. 9 dipanggil. Ini kalau kita lihat di sini 3. Nah di sini akhirnya sama awalannya nggak ada, maka akan di-scan semuanya indeksnya. Tapi kalau kita isi misalnya 5, 2, terus min 1, ini gerak mundur. Dari 5 ke 2, mundur 1, 1. Nah, 2-nya tapi nggak ikut. Jadi sampai indeks 3. Makanya di sini ada 5, 4, 3. Seperti itu. Jadi ini penting, misalnya kalian mau flipping elemen, itu bisa menggunakan trik min 1. Jadi misalnya kalian mau flip elemennya, elemen akhir jadi elemen awal, itu tinggal titik 2, titik 2, min 1. Otomatis akan ngebalik sendiri. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa membership test apakah bilangan ini ada di dalam elemen. Perlu diingat, testing ini hanya berlaku untuk integer ya. Untuk melakukan testing bilangan desimal itu beda lagi. Jadi kita menggunakan teknik tolerance. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya bagaimana kita membandingkan dua bilangan desimal. Tapi kalau integer itu eksak ya representasinya di komputer, jadi kita bisa menggunakan membership ini. Jadi 1 apakah ada di dalam ini? Ada, karena di sini ya 0 tapi tidak ada. Maka hasilnya false, sama true sama false. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan list itu di extend ya, listnya itu dengan cara seperti ini. Jadi ada perintah list itu punya function di dalamnya. Jadi tinggal diakses saja pakai dot extend, kemudian isi dengan list baru. Nanti listnya makin panjang jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi umumnya kalau kita bekerja dengan list, itu kita tambahkan satu-satu pakai append ini. Atau juga bisa menggunakan notasi plus gini ya. Ini juga sama. Jadi menambahkan list ini dengan list baru. Biasanya extend itu digunakan kalau kalian mau update listnya. Kalau menggunakan plus itu, ini juga bisa untuk update X, tapi ini biasanya digunakan untuk membuat list baru dan list yang sebelumnya itu tidak berubah. Nah, umumnya yang sering digunakan tuh kita nambahkannya per elemen, bukan per satu list gitu. Biasanya per elemen ditambahkan kayak ngisi kotak gitu. Jadi kayak kita mendata itu sering ya. Misalnya kita baca apa
data dari internet, terus kita dapat datanya tuh tiap hari. Itu kan kayak nambahkan listnya satu-satu. Itu bisa menggunakan append. Jadi ini artinya apa? Nanti X-nya ini akan update menjadi 1, 2, 3. Append ini akan ditambahkan di belakang. Terus kita bisa cek indeksnya untuk memastikan bahwa dia 0 dan panjangnya menjadi 4 dari 3. Kita juga bisa unpack ya. Jadi daripada kalian pakai indeks kurung kotak gitu, misalnya X sama dengan indeks 0, tapi kalian bisa unpack ini. Ini unpacknya harus sama ya jumlahnya dengan elemen di sini. Kalau ada 3 elemen, unpackingnya harus 3 variabel. Gitu. Nah, misalnya kalian unpack cuma pengen ambil yang suku belakangnya nomor 2, maka suku yang di depan tuh pakai underscore aja. Jadi sebenarnya variabelnya namanya underscore, cuma mungkin untuk pengabaian ya. Jadi kita bisa akses nilai underscore ini, cuma kita nggak butuh nilainya, jadi kita udah simpan dalam variabel dummy namanya underscore. Itu sering dilakukan dalam pembuatan program. Karena kita atau menggunakan indeks juga bisa gitu. Tapi menurut saya pakai yang ini juga sering ya. Kalau kalian lihat yang di minggu sebelumnya itu waktu plotting data salary sama tenor itu ada underscore. Jadi kita unpacking cuma first element itu kita abaikan. Oke, itu list. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh kolom komentar, bisa tanyakan di WhatsApp ya. Jadi bebas. Masih ada tapel, masih panjang, jadi tetap semangat. Saya akan tetap lanjutkan. Nah, berikutnya kalian bisa pause, bisa berhenti sejenak gitu. Tapi video ini terus berlanjut. Nah, kemudian tapel ini sama dengan list, cuma kita nggak bisa ubah-ubah. Jadi dia immutable. Misalnya kita sudah deklarasi, sudah definisikan, sudah kita buat dalam variabel, terus kita mau ganti nilainya, elemennya, itu kita nggak bisa mengganti. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita pakai exception. Nah, tapelnya itu kita ganti. Indeks satunya itu yaitu 2 ini mau kita ganti 3 itu nggak bisa. Yang ada type error. Kenapa type error? Ya type tuple itu tidak tidak menunjang penggantian nilai elemen. List bisa, tapi tuple tidak bisa. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi tuple itu sekali kalian buat ya sudah, kalian nggak bisa ubah-ubah. Itu kerennya tuple ya. Tapi kalian bisa destroy kemudian buat baru lagi itu bisa. Tapi kalau yang sudah dibuat terus kalian ubah-ubah elemennya itu nggak bisa. Menurut saya itu penting ya, misalnya kalian bikin sesuatu dan itu sudah fix, terus orang lain pengen ngubah-ngubah, itu ya sudah bikin dalam format tuple. Perlu diingat juga fungsi yang keluarannya banyak, jadi nggak cuma satu elemen output itu dikeluarkan dalam format tuple. Sebenarnya seperti ini. Saya pengen menjumlahkan dan mengalihkan dua input ini. Jadi ada output pertama keluarannya penjumlahan, output kedua adalah perkalian. Jadi kalau kita akses, misalnya saya akses dalam satu variabel, maka variabelnya itu berisi 5 dan 6, karena 2 tambah 3 itu 5, 2 kali 3 itu 6. Atau kita bisa unpacking ya, jadi S itu untuk sum, P-nya untuk product. Jadi misalnya 5 sama 10, yang S itu 15, 5 tambah 10, P-nya itu 5 kali 10, itu bisa. Jadi itu penggunaan tuple. Jadi tuple itu adalah default dari output function yang lebih dari satu. Kita juga bisa, ini trik yang sering digunakan ya, ini namanya Pythonic way itu kita coding mengikuti standar Python. Nah, misalnya kita mau swapping variabel, kalau misalnya ingat di Alpro ada teknik swapping variabel itu, kita buat temporary variable, kemudian misalnya memindahkan kopi, ada gelas berisi kopi dan gelas berisi susu. Nah, bagaimana cara menukar isinya? Kalian butuh gelas satu lagi kan? Nah, di Python tuh enggak. Kalian bisa tuangin langsung dua-duanya. Tapi itu tapi ini mungkin di balik ini terjadi ada temporary variable ya. Cuma kita disembunyikan ya sama Python. Jadi untuk memindahkan kopi ke dalam gelas susu dan susu ke dalam gelas kopi itu kita butuh satu gelas lagi, yaitu temporary variable. Nah, tapi di Python itu karena sering dilakukan switching gitu, swap variable, makanya dibuat notasi simpelnya x, y sama dengan y, x. Artinya y pindah ke x pindah ke y. Jadi kalian nggak perlu temporary variable. Nah, itu tentang tuple, kemudian dictionary. Jadi itu dictionary ini jadi dictionary itu apa? List secara lebih umum ya. Jadi kalau list kalian aksesnya pakai index,
Nah, kalau dictionary kalian akses bisa pakai key. Key itu apapun, yang penting bisa string, bisa integer, yang penting bukan bilangan desimal kayak nggak bisa kayak. Jadi dia harus sesuatu yang eksak. Gitu. Saya kurang tahu bisa nggak. Nanti coba sendiri ya. Apakah kita bisa menggunakan dictionary key-nya dengan float? Nah, ini contohnya untuk membuat dictionary kosong itu pakai kurung kurawal. Terus atau menggunakan objek namanya dict spasi dict buka kurung tutup kurung, tapi sebenarnya ini kurang Pythonic tadi, caranya kurang mirip Python gitu. Atau menggunakan langsung diisi ya. Literal itu kita isi nilainya langsung. Jadi kita bisa dictionary kosong kemudian kita update nilainya satu-satu atau langsung isi aja nilai semua. Jadi banyak nanti data-data structure misalnya data-data pelanggan atau data-data mahasiswa lah. Nama, name, PK itu bisa disimpan dalam bentuk dictionary. Saya paling sering gunakan ini karena ini sangat enak, cepat untuk mengakses nilainya. Jadi misalnya saya mengakses namanya siapa gitu bisa pakai dictionary. Untuk mendapatkan elemennya itu tinggal panggil aja key-nya. Misalnya kamu mau ngambil nilai 80 dari Yoel, masukkan aja Yoel, maka nanti keluar nilai Yoel gitu. Misalnya untuk tes membership juga bisa. Apakah Yoel ada di grid? Ada karena dia sebagai key ya. Jadi tes membership itu adalah tes key-nya. Dan perlu diingat, membership testnya di dictionary itu sangat cepat dibanding membership test di list ya. Jadi sangat disarankan kalian simpan data-data itu dalam format dictionary, kemudian kalian bisa tes data kalian lebih cepat. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini. Jadi dictionary terus pakai fungsi .get, masukkan kuncinya. Kalau nggak ada, dia akan diganti nilai 0. Contohnya seperti ini, nilai kit. Kalau key untuk nilai kit ini nggak ada, maka outputnya adalah 0. Atau kalau nggak dikasih nilai defaultnya, dia akan mengeluarkan nilai none. Seperti nyari key no one itu ya keluarnya none. Jadi ini yang lebih safe ya menurut saya. Karena kalau kalian akses yang misalnya gini, kalian tadi saya coba ya grades, misalnya saya akses git itu pasti key error karena key-nya nggak ada. Nah kalau pakai git, oh bukan git, get misalnya git itu keluarnya none kosong ya, none itu nggak dicetak. Atau mungkin kalau di print bisa nggak ya none? Print itu bisa nggak? Oh keluarnya none itu, none itu nggak dicetak biasanya. Atau kalau kalian kasih 0 itu nilai defaultnya kalau nggak ditemukan key-nya itu 0. Jadi sangat membantu coding kalian lebih safe ya. Jadi menghilangkan sedikit bug-bug gitu. Kalau misalnya ada orang ngisi key-nya nggak ada ya keluarnya none, kalau nggak 0. Atau min 1 bisa misalnya tidak ditemukan. Sama dengan list, jadi untuk mengganti nilai value-nya, akses key-nya, kemudian assign dengan sama dengan ganti nilainya. Jadi replace dengan nilai baru. Juga bisa untuk menghitung jumlah key-nya, ada berapa key, itu bisa menggunakan learn juga. Nah, itu sangat sering digunakan nanti ya, contohnya kayak data tweet gini, usernya siapa, teksnya apa, berapa kali di retweet, kemudian hashtagnya dalam tweet itu apa, itu bisa disimpan dalam bentuk dictionary. Dan itu lebih efisien, bukan efisien ya, lebih rapi lah penyimpanannya. Jadi kalau misalnya saya mau ngakses tweet ini usernya siapa, tinggal tweet buka kurung kotak tanda petik 2 user. Jadi nanti keluar usernya siapa. Sama seperti yang di pertemuan sebelumnya, kita bisa tahu kan yang friendship itu ya. Jadi kita bisa akses user ID-nya untuk semua users. Ini juga cara ngaksesnya. Kalau mau ngakses key-nya ini, key saja itu pakai .keys, ada S-nya, kemudian buka kurung tutup kurung. Nanti yang keluar adalah daftar key-nya dalam bentuk iterable. Iterable apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi sesuatu yang bisa diiterasi. Jadi bisa digunakan dalam bagian looping nanti. Value juga mau akses value-nya. Kalau item nanti pasangan key sama value dalam bentuk tuple. Jadi nanti keluarnya user, jual gross, text, data science gitu dalam bentuk iterable yang tiap elemennya itu pasangan key sama value. Itu saya sering gunakan yang ini ya. Jadi misalnya mau akses satu-satu data di dalam dictionary. Kita bisa tes ya, misalnya membership-nya apakah user ada dalam tweet key gitu, true. Karena di sini ada user kan, key-nya. Terus user ada di dalam tweet, ini lebih Pythonic. Jadi
membership ini sebenarnya kalau di dalam dictionary itu yang dites adalah key-nya. Tapi kita juga bisa misalnya akses key-nya kemudian dites. Kemudian Joel Grus ini cek value ya. Jadi pakai tweet value. Jadi value-nya kita ambil semua, kemudian kita cek membership. Ini lambat, kenapa? Karena ini list ya, list, kemudian iterable sih. Iterable harus kita cek. Joel Grus ada nggak di sini? Dan ini sangat slow. Jadi untuk membership itu sebenarnya ada yang cara cepat. Kalau kalian pernah belajar algoritma namanya bisection, itu lebih cepat daripada kalian pakai linear search gitu. Linear search itu kita cari satu-satu dari awal sampai akhir. Kalau binary search itu kalian urutkan dulu datanya, kemudian kalian bagi dua. Kalau dia ada di sebelah kiri, berarti cari yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan dibuang. Gitu. Itu lebih cepat pencarian data menggunakan binary search. Ya kita kurang mata kuliah algoritma dan data structure ya. Itu penting banget kalau kalian pengen paham tentang pemrograman. Nah, di sini dictionary itu punya kelemahan, jadi disediakan namanya default dictionary. Maksudnya default dictionary apa? Dictionary itu ketika dibuat, default dictionary ini, dia punya nilai default. Beda sama dictionary yang kita buat, ketika kita buat dictionary kosong, dia nggak ada nilai defaultnya. Jadi dia benar-benar kosong, nggak ada key-nya. Beda sama default dict, ketika kita membuat default dict, itu nilai awalnya ada. Misalnya nanti default dict buka kurung list. Jadi nanti key-nya itu akan selalu berisi list kosong. Nah, ini sangat membantu kalau kalian mau update nilai dari dictionary. Jadi supaya tidak error. Jadi menggunakan default dict. Nah, contohnya ini saya punya dokumen. Kemudian saya pingin data semua kata-katanya. Nah, ini pakai list comprehension ya. Jadi list comprehension itu ada di section berikutnya. Jadi pertama saya split dulu dokumen ini panjang ya dokumennya, saya split spasi. Jadi saya pisahkan setiap spasi-spasi itu. Kemudian saya dapat kata-kata kan. Kemudian word ini saya lowercase, misalnya kayak this, t-nya jadi kecil. Lihat di sini t-nya jadi kecil. Kemudian saya strip. Strip ini maksudnya apa? Semua kata seperti titik, apalagi ya, buka kurung, tutup kurung, dan yang ini tutup kurung, ini buka kurung, tutup kurung itu dihapus. Dan mungkin spasi juga, spasi sudah dihapus ya. Dan mungkin backslash ini juga dihapus ya, baris baru. Tapi ini enggak ya, ini backslash ini bukan baris baru, artinya ini kelanjutan dari sini. Jadi sebenarnya ini kalau mau ditulis panjang ini hanya spasi, kemudian lanjut ke B sini. Jadi backslash ini enggak pernah dicatat. Garis ini artinya hanya melanjutkan baris ini. Jadi sebenarnya ini satu baris kalimat panjang. Di strip, jadi stripnya ada titik, dibuang, ada titik, dibuang, buka kurung, dibuang, tutup kurung, dibuang. Nah, kita kayaknya dapat ini, semua kata-katanya dalam lowercase untuk dokumen ini. Nah, kemudian kita mau gunakan default dict ya. Jadi default dict itu kita mau hitung jumlah kata-kata ini dalam dokumen ini ada berapa kali kemunculannya. Nah, itu bisa menggunakan default dict. Kalau pakai dictionary yang biasa, kita harus inisialisasi nilai awal. Jadi kalau nggak ada key-nya, kita harus set 0. Kalau ada, baru kita tambahkan plus 1. Nah, kalau default dict nggak perlu. Jadi inisialisasinya pasti 0. Jadi langsung aja looping semua dokumen, cek masukkan word, plus sama dengan 1. Selesai. Kalau pakai yang biasa, kita harus pakai if else. If key-nya nggak ada di dalam word count, maka kita sama dengan 1. Tapi kalau ada, plus sama dengan 1. Gitu. Itu bedanya default dict. Makanya namanya default dict karena dictionary, karena sudah ada nilai awalannya. Kemudian kita sorting, jadi akhirnya kita tahu bahwa kata yang paling sering muncul adalah kata the. The ini stop word ya. Stop word itu kata-kata. Istilahnya kata-kata hentil. Secara bahasa Inggris itu nggak ada, kalau misalnya kalian kerja nanti kayak di bikin chatbot itu, misalnya kata the itu tidak di apa ya, nggak diperhitungkan. Misalnya mau melakukan sentiment analysis tuh, misalnya yang digunakan untuk sentiment analysis itu adalah kata-kata yang punya makna positif negatif. Kalau the kan dia hanya menunjukkan apa objek ini sudah disebutkan atau belum, atau you pronoun itu nggak terlalu berimpact terhadap makna kata itu. Nanti kalau kalian belajar NLP, nanti mungkin ada ya di bab minggu keberapa nanti kita akan singgung sedikit tentang NLP. Nah, ini default dict. Tadi defaultnya kan integer ya. Nah, itu default tadi mana? Default dict itu integer.
Kita juga bisa default dict-nya itu list. Jadi nanti default-nya kosongan itu ada list kosong. Jadi kalau kita lihat di sini, key 2, kalau misalnya kita tambahkan 1, kita langsung bisa nambahkan satunya dan bentuknya dalam bentuk list gitu. Ini kalau kita tambahkan lagi nanti 1,2, misalnya kita append 2 gitu. Jadi itu enaknya default dict, kita bisa buat nilai defaultnya kosongnya itu apa. Mau integer kah, float kah, list kah, atau bahkan dictionary sendiri pun bisa. Nah ini bahkan dictionary sendiri, jadi default nilainya bisa dictionary juga bisa. Jadi kita lihat di sini ini nilai defaultnya ya. Jadi kita bisa langsung akses Joel City, terus kita isi. Dan juga bisa function, fungsi kosongan tuh bisa. Jadi fungsi yang outputnya, ini maksudnya apa lambda ini? Jadi ini fungsi yang nggak punya input dan outputnya itu 0,0. Jadi akhirnya kita bisa isi 211. Kalau kita lihat dia adalah suatu key-nya 2, terus elemen ke 1 ini diganti 1 ini. Atau mungkin kalau mau bagus 1 ini saya ganti 5 ya biar jelas gitu. Nah, ya. Jadi kita akses pertama akses key-nya, kemudian akses output dari fungsi itu di bagian indeks ke 1. Oke, itu default dict dan dictionary. Ini sangat penting ya nanti digunakan sepanjang perhitungan kita. Nah, berikutnya default dict, terus ada counter. Ya, di sini ada counter. Counter itu untuk menghitung berapa jumlah kemunculan suatu elemen. Occurrence-nya ya, bahasa Inggrisnya occurrence. Jadi kalau nanti disimpan dalam bentuk dictionary. Nah, contohnya 0 muncul 2 kali, maka 0 jadi key-nya, value-nya adalah 2. 2 ini adalah kemunculannya 2 kali. Ini sangat sangat enak banget fungsi counter ini. Jadi dia akan membuat suatu data type baru, tipe data baru yang akan dia simpan dalam bentuk dictionary. Bentuknya ini default dict dengan nilai value-nya itu memiliki tipe integer. Nah, itu penting misalnya kalian mau hitung berapa banyak jumlah kata ini dalam dokumen. Ya sudah, daripada kalian tadi buat seperti ini ya, mana tadi yang dictionary ini. Kalau kalian lihat default dict tadi kan yang kita hitung ininya, ini yang counter ya. Nah, ini untuk menghitung jumlah kata-kata kalian harus, ya sebenarnya sama ya. Pakai looping juga, tapi kalau pakai ini counter, kalian cukup gini aja, word count, jadi cuma 1 baris, nggak perlu 3 baris tadi. Ini cuma bagian printnya saja. Jadi lebih simpel ya menggunakan counter. Nah itu 2 hal baru mungkin yang counter sama default dict nggak dipelajari di Alpro. Di sini mungkin dikenalkan. Jadi silakan dipahami, silakan dicoba-coba, silakan dicari aplikasinya apa, bisa dengan bantuan ChatGPT saya mau nyari ini aplikasinya apa ya, silakan. Gitu. Nanti ketika presentasi silakan jelaskan gitu counternya apa, set apa. Kasih ilustrasi, kasih gambaran. Nah, kemudian set ini sama dengan konsep set himpunan ya yang ada di matematika. Jadi dia tidak boleh ada nilai duplikat. Misalnya ada yang nilainya duplikat, maka akan diabaikan. Yang disimpan cuma nilai-nilai yang berbeda. Jadi distinct nilai-nilai yang berbeda saja. Duplikat nilai diabaikan. Dan data type set ini sangat powerful juga. Jadi kita bisa nambahkan banyak elemen. Kalau elemennya sudah ada terus kita tambahkan, maka ini kan seperti S, kita tambahkan 2, maka dia nggak akan ada perubahan. Itu menggunakan perintah namanya .add. Kita juga bisa hitung jumlah panjang elemennya, kita juga bisa tes membership-nya ya. Apakah 2 ada di dalam himpunan S, itu juga bisa. Nah, menggunakan in membership test di set itu lebih cepat dibandingkan menggunakan in di dalam list. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Nah, di sini saya coba download. Ini nggak ada ya, ini baris ini di bukunya Joel Cruz nggak ada, jadi saya tambahkan. Jadi saya download semua stop word. Stop word itu kata-kata seperti the, am, inside, itu stop word semua dia bahasa Inggris. Nah, kemudian saya bikin list. Isinya stop word list gitu. Jadi huruf kata an, at, yet, you, I, where, auxiliary verb semua lah yang berhubungan dengan stop word. Nah, kemudian kita tes ya. Misalnya saya mau mencari kata zip. Nah, zip ini nggak ada di dalam stop word.
Karena zip itu sesuatu kata yang memiliki makna, artinya ya kayak zip code, zipper gitu. Jadi dia bukan stop word-nya. Jadi kalau dia mencari kata zip itu dia harus tes satu-satu kalau menggunakan list. Nah, kalau menggunakan set dia mungkin ada algoritmanya ya. Saya belum pernah gali sampai dalam. Tapi kalau mau mencari ada penjelasannya kenapa bisa cepat. Nah, ini saya bikin code testnya. Jadi pertama saya ambil waktunya. Ini pakai library time, module time. Perf counter ini performance counter kalau nggak salah ya. Jadi satuannya nanosecond. Jadi nanti dihitung T0, kemudian Tn-nya berapa, kemudian saya Tn dikurangi T0, kemudian saya cetak berapa nanosecond untuk menjalankan perintah ini. Jadi kalau saya tes, itu kita lihat bagian yang ini menggunakan in di dalam set, jadi stop word listnya saya ubah dalam set, kemudian di tes dengan membership itu lebih cepat. Jadi yang lebih cepat itu lebih sedikit ini ya, waktu jalannya, elapsed time-nya itu lebih sedikit. Ini kalau dijalankan berkali-kali juga, ya kadang ya 2 kali lipat, tapi pasti yang set itu lebih cepat. Jadi statistically, secara statistik kita jalankan berkali-kali menggunakan yang in untuk set ini lebih cepat. Apalagi datanya besar. Gitu. Jadi penting itu ya performance seperti itu. Apalagi kalian bekerja di data yang besar. Dan set itu juga sangat enak kalau kalian misalnya pengen nyari elemen yang distinct itu jumlahnya berapa. Ya sudah, tinggal ubah dalam set, kemudian hitung panjangnya. Atau ubah dalam list lagi, misalnya kalian sudah dapat item yang distinct, yang berbeda, kemudian ubah lagi dalam list untuk bisa dilakukan perubahan. Jadi sangat-sangat berguna set itu kalau ingin tahu elemen yang distinct ya, berbeda satu sama lain. Baik, itu untuk data type. Berikutnya kita akan masuk ke control flow. Jadi masih ada 1, 2, 3. Jadi kalau lihat control flow itu masih di sini. Jadi masih ada 13. Tapi sebenarnya ini dibahas cepat ya, nggak dibahas satu-satu panjang gitu. Nah, berikutnya control flow. Nah, di kolom control flow ini, jadi kalau kalian ingat percabangan, jadi ingat kembali ya, percabangan itu menggunakan if, else if. Kalau misalnya ini dilanggar, tes lagi apakah masih dipenuhi. Kalau semuanya dilanggar, maka yang else ini percabangan 3. Kalian bisa tambahkan if, else if, terus terakhir else itu bisa. Atau model yang singkat, bisa seperti ini. Ini kalau benar, if ini kondisinya. Kalau salah, ini kondisi yang dijalankan ketika salah. Ini yang satu baris ya, namanya ternary operator. Ini sering dipakai dalam list comprehension yang akan kita bahas di tahap berikutnya. Looping juga pakai while gitu, kalau masih ingat, tapi umumnya kita pakai looping ya. Pakai for loop, menggunakan range, jadinya kalau misalnya range 10 itu artinya kita generate angka 0 sampai 9, 10-nya nggak ikut. Sama ini range juga, misalnya kita bisa atur loopingnya kalau bisa menggunakan continue sama break. Jadi ini sangat sering digunakan misalnya kalian mau berhenti di titik ini, ya itu pakai break, atau misalnya bagian ini saya skip nih, itu bisa menggunakan perintah continue dan break. Itu loop. Jadi ya mungkin sudah pada tahu semuanya di Alpro ya. Kemudian truthiness, jadi ada berapa nilai di dalam Python itu dipandang sebagai nilai false dan beberapa nilai negatif. Nah, nilai false itu apa aja di dalam Python? Nah, mungkin ini introduction-nya kalau misalnya kita menggunakan perbandingan 1 kurang dari 2, itu jawabannya true kan. Atau misalnya true, apakah true sama dengan false? Jelas false ya, karena nggak sama. Nah, misalnya, sebentar. Nah, misalnya seperti ini x none, apakah none apakah none sama dengan none? Ini nggak boleh ngecek seperti ini ya. Yang benar itu ya sebenarnya boleh ngecek sebenarnya, tapi ini tidak Pythonic ya. Yang kalau mau ngecek apakah none sama dengan none itu ngeceknya x is none, jadi none is none. Itu kalau benar maka nggak akan. Ini assert ya. Jadi assert itu kalau ini benar maka message ini nggak akan dijalankan. Tapi kalau di sini itu salah, assertion itu salah, maka ini akan dijalankan. Ini penting assert ya. Nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya. Assert ini untuk melihat apakah coding yang kita tulis sudah benar per tahapnya gitu. Sudah benar sesuai pemahaman kita. Itu bisa kita pakai bantuan assert.
Ini daftarnya ya, yang bernilai false, yaitu false sendiri nilainya false, none itu nilainya false. Kalian bisa cek sama dengan false. Empty list, list kosong itu false. Dictionary kosong juga false. String kosong juga false, gak ada stringnya. Set kosong juga false, nol itu false. Desimal 00 juga false. Di luar ini, selain ini, apa ini? Berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipe ini. Di luar ini, itu bernilai true. Jadi kalian bisa bermain-main tanpa mengubah nilai itu ke true or false. Kalau sudah, kalau dia list kosong, ya sudah, bisa kita lakukan pengujian benar atau salah. Nah, ini contohnya. Jadi true 1. Terus kita, maaf. Kita juga punya perintah, misalnya kita diberikan list ya. Terus kita ingin tahu apakah semua elemen di dalam list itu benar semua. Itu bisa menggunakan perintah all. Kalau misalnya ingat di matematika ada for all, terus there exists. Kalau misalnya kalian belajar pembuktian itu dia real analysis. Itu sebenarnya ini konsep itu ya. Any itu if there exists itu. Jika ada satu aja yang benar, maka dia benar. Kalau for all, semua elemen di dalam ruang itu harus benar, di himpunan itu harus benar. Jadi kalau semuanya benar maka benar. Kalau all ini ada salah satu salah, seperti ini salah, maka dia salah. Any salah satu aja benar, dia benar. Kayak gitu. Tapi any nggak ada yang benar, seperti ini nggak ada yang benar, ya sudah dia salah. Jadi silakan dipahami ya terkait ini. Any and all. Oke, saya tutup dulu. Nah, kemudian sorting. Jadi ini sangat sering kita lakukan. Misalnya kita mau mengurutkan nilai, itu bisa pakai perintah sort. Ini sudah ada ya perintah ini, sudah bawaan dari Python. Atau kalau misalnya mau sortingnya tanpa membuat variabel baru, jadi nilai ini langsung kita sorting, itu langsung pakai dot sort. Jadi ini sudah ada di dalam list. Atau misalnya sorting dari besar ke kecil. Word count ini, ini nggak saya running ya, bentar ya. Word count ini tadi ada di dictionary kayaknya. Oke, mungkin saya running dari ini ya. Saya running lagi. Nah, word count ini kalau kita lihat ya, word count itu tadi yang kita lihat ya, D itu jumlahnya berapa yang menggunakan counter itu. Nah, titik koma di sini itu untuk menutup, atau bisa diklik di sini ya. Kalau pengen outputnya itu kita sembunyikan, atau bisa pakai titik koma juga bisa. Nah, saya mau mensorting word count tadi. Jadi kalau kita lihat, jadi tadi kan sortingnya itu dari besar ke kecil ya. Nah, ini sortingnya dari dari besar ke kecil gitu. Nah, kalau yang di atas itu kan menggunakan word count item. Ya, tapi ini nggak ada perubahannya sih kalau kita jalankan word count di sini ya, WC. Itu nggak ada perubahannya jadi. Ya, ini hanya menunjukkan bahwa kita bisa melakukan sorting. Misalnya ini ada bilangan negatif, tapi kita pengen sorting itu hanya berdasarkan nilai mutlaknya. Itu masukkan aja di keyword argument key, nanti masukkan fungsi ABS. ABS ini fungsi bawaan Python. Terus reverse true itu berarti dari besar ke kecil. Makanya nanti 4 itu paling besar, karena kita nggak peduli negatifnya, kemudian diikuti 3, terus min 2, dan 1. Atau kalau mau lebih kompleks, mungkin saya ingin sorting pada elemen keduanya gitu. Dengan seperti word count, kita sortingnya bukan ke kata-katanya, tapi ke kata-kata itu muncul berapa kali. Nah, berapa kalinya itu kita sorting di nilai itu. Nah, itu kita akses di indeks kedua ya, karena 1 itu indeks keduanya. Kemudian reverse true dari besar ke kecil. Nah, masih ingat item kemarin ya, tadi item itu akan mengambil bagian key value, pasangan key value. Nah, nanti word count ini keluarnya di sini tuh word and count ya. Jadi terus saya akses bagian value-nya. Makanya di sini ada kurung satunya. Oke. Ini sorting. Nah, ini list comprehension yang kita pakai dari awal tadi. Jadi list comprehension itu apa? Jadi kita untuk mengenerate list baru, atau ya kita bisa update list yang lama ya. Konsepnya sama kayak looping, cuma ditulis dalam satu baris. Bacanya itu di bagian ini. Misalnya,
untuk setiap X gitu ya, di range 1 sampai 4, 0 sampai 4, jika X bisa habis dibagi 2, ini X habis dibagi 2, jadi X dibagi 2 sama dengan 0, jadi dia harus bilangan genap, maka saya cetak X-nya. Jadi X kan dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang dicetak hanya 0 sama 2 dan 4. Sama juga di sini, untuk setiap X dari 0 sampai 5, saya kuadratkan. For X in range 5, saya kuadratkan. Kemudian X ini juga, untuk X di setiap even number, bilangan bulat yang tadi kita buat di atas ini, itu kita kuadratkan. Jadi kuadratnya dari 0, 2, 4. Jadi sangat enak banget list comprehension ya, kita bisa ngotak-ngatik list itu hanya dalam satu baris. Ya dulu memang saya jarang gunain ini ya. Saya dulu waktu belajar Python saya nggak paham ini maksudnya apa ya. Tapi saya coba latihan, terus saya memahami konsep cara ngetiknya. Oh berarti yang diubah di sini, ini loopingnya for x in ini sama seperti looping yang for x in range, cuma dijadiin satu baris saja. Terus isi dari loopingnya itu ada di sebelum kata for. Kita juga bisa mengubah list menjadi dictionary. Jadi kalau ini kan list comprehension ya. Ini sebutannya dictionary comprehension. Jadi tinggal ganti aja kurung kotaknya dengan kurung kurawal. Tapi jangan lupa di dalam sebelum for itu menggunakan titik 2. Menggunakan titik 2 di sini. Oke. Nah, habis itu kita juga bisa set juga bisa. Kalau set kita nggak perlu titik 2 ya, jadi langsung aja. 1 sampai min 1 berarti kan kita cuma punya 2 ini, terus ini dikuadratkan maka 1, 1 kan. Karena set itu tidak boleh sama, maka yang tercetak cuma 1. Jadi sangat membantu sekali ya ini list comprehension. Saya sering pakai sampai sekarang juga karena simple dan pendek. Codingnya jadi pendek. Kemudian juga bisa list comprehension itu nested ya. Nested itu artinya list di dalam list comprehension itu bisa. Nah, cara bacanya gimana? Jadi list yang pertama itu adalah list yang terluar. Jadi X di sini adalah list yang terluar. Kita bisa gunakan X di sini di dalam sini itu bisa. Jadi kita generate X dulu 1 sampai 1. Jadi saat ini nanti X-nya 0 kemudian 1. Jadi kalau kita cetak ya, jadi isinya itu nanti 01, 02 gitu. Oh, 00, 01, 02. Jadi kalau kita cetak ya 00, 01 seperti itu. Nah, ini kalau kita bisa gunakan, jadi X di sini itu bisa kita gunakan di loop di dalamnya. Jadi X di sini nanti Y ini bergerak dari misalnya saat X yang pertama 0, maka Y-nya bergerak dari 1 sampai 9. Misalnya X-nya jadi 2 atau 5, maka Y-nya bergerak dari 6 sampai 10 gitu. Jadi silakan dijalankan. Nah, kemudian itu list comprehension sudah. Kemudian ada automated testing and asset. Ini yang sudah kita singgung tadi ya. Jadi ini bisa kalian tutup ya, buka tutup gitu. Jadi biar ringkas. Nah, asset ini adalah suatu komen gimana untuk mengecek apakah coding yang sudah kita buat, fungsi yang kita buat udah benar secara logika yang kita pahami. Komennya sederhana, asset spasi sesuatu yang ingin kita tes di sini benar atau salah. Kemudian koma, pesannya kalau gagal gitu. Nah, di sini kan 1 tambah 1 tuh 2. Jadi yang bagian ini nggak akan pernah dijalankan gitu. Tapi kalau ini salah, maka yang ini dijalankan. Nah, contohnya ini saya mau diberikan list, kemudian saya mau ambil nilai minimalnya. Nah, misalnya mungkin fungsinya panjang ya, kalau kita udah nanti masuk kasus, fungsinya panjang. Nah, kita akan cek fungsi itu benar atau enggak itu bisa menggunakan asset. Ada sebenarnya tools-tools yang lebih canggih, tapi kita gunakan tools yang sederhana aja. Jadi minimal set dari sini apa? 5. Dites kan, oh 5 benar enggak? Kalau benar, dia nggak akan keluar apa-apa kalau benar ya. Jadi bersih code kalian. Kalau mau pengen tahu kalau salah atau enggaknya, kasih aja spasi apa, koma, terus pesannya apa, pakai string gitu. Oke, itu assert. Jadi automated testing and assert. Kemudian object oriented programming. Jadi ini
Jadi kalau kalian lihat ya di dalam bukunya Joel Grus itu ya mungkin nggak diubah dalam bentuk library gini ya. Nah, ini saya udah ubah dalam bentuk library. Kalau dia langsung jadiin function gitu. Nah, ini kalau kalian lihat semua ini library ini saya ubah dalam bentuk kelas ya. Nanti bisa diakses gitu. Nanti kita akan lihat di notebook yang berikutnya. Atau kalian bisa lihat di GitHub saya kalau misalnya pengen tahu lebih awal, silakan. Nah, object oriented ini satu mata kuliah sendiri ya kalau di SI itu. Jadi di sini kita hanya menyinggung sedikit. Jadi kita bisa ini kalimat yang saya buat ya. Mungkin ini nggak ada kalimat ini di bukunya Grus. Jadi core principle-nya ini principle ini salah tulis saya. Core principle of object oriented programming in Python. Jadi ini hanya core principle-nya aja. Kalau mau fullnya harus ikut mata kuliah PBO, Programming Basis Object, dan itu panjang banget mata kuliah. Tapi di sini hanya sedikit saya review sedikit saja. Jadi kelas itu apa? Kelas itu seperti blueprint ya. Jadi kalian bikin blueprint, terus kalian mau cetak banyak-banyak objeknya itu bebas. Jadi kelas itu ya blueprint itu. Misalnya kayak rumah itu kan punya blueprintnya. Tapi kalian bisa bangun rumah itu beratus-ratus gitu. Sama seperti di konsep objek, jadi kita bikin blueprint objeknya. Misalnya kita mau bikin objek vektor, kita bisa bikin ratusan objek vektor dengan sifat yang sama. Jadi kita nggak perlu bikin berkali-kali. Kita cukup panggil aja, kita ambil dari blueprint itu semua sifat-sifatnya, semua fungsinya. Jadi kita nggak perlu setiap bikin objek baru, bikin fungsi baru, bikin metode, bikin apa lagi atribut baru, bikin data structure baru, kita nggak perlu. Kita copy aja dari blueprint itu. Itu cetak birunya dari kelas tadi. Itu sangat efisien. Jadi kelas itu misalnya kalian mau mengekstensi kelasnya, ya sudah kelas yang sudah ada, kalian hapus fitur yang kalian nggak suka atau kalian mau update, diganti dengan fitur yang kalian mau. Jadi kalian nggak perlu ngetik lagi dari awal semua fitur. Nah, itu enaknya kelas. Habis itu kalian bisa bisa apa lagi bisa mengekstensi, bisa mereduksi juga fungsi-fungsi dalam kelas seperti itu. Nah, mungkin agak sedikit susah, tapi kalau yang tertarik silakan cari di Google, YouTube itu PBO Object Oriented Programming di Python tuh apa gitu. Ada banyak introduction, silakan dicari. Di sini saya mencontohkan dengan buat counter. Jadi kalau tahu mesin yang buat klik itu untuk ngitung kendaraan keluar masuk. Misalnya keluar masuk perusahaan itu atau mungkin yang lewat gerbang atau di perempatan jalan kalian mau menghitung itu kan pakai namanya counter ya, counting clicker itu. Nah, kita mau simulasikan itu. Ini format standarnya kelas. Jadi kelas itu punya keyword class, spasi nama kelasnya. Ini bebas. Kemudian objek. Jadi ini data type umum dari Python. Objek ini bisa kita ganti dengan kelas yang lebih abstrak lagi, yang lebih general. Terus kalian buat kelas yang lebih spesifik. Nah, ini bisa diganti objeknya dengan kelas yang lebih general. Kemudian di dalam kelas itu selalu memuat namanya dev underscore init. Artinya ketika kalian seperti tadi ya cetak biru, kalian mau bikin rumah, kalian bikin rumahnya ini misalnya kan kalau cetak birunya itu kan kayak denah rumah itu nggak ada warna temboknya kayak apa, itu kan suka-suka orangnya ya. Jadi kita bisa pilih warna rumahnya kayak apa, bahan materialnya harus pakai apa. Tapi kan cetak birunya desain tuh dia cuma kasih ukurannya aja, ukuran ininya general, cuma dia nggak ngasih mungkin bahan materialnya harus pakai semen merek apa kayak gitu. Tukangnya harus berapa itu kan terserah. Nah, itu init itu proses yang tadi kita lihat blueprint tadi, kita bikin rumah itu dengan keinginan kita yang seperti apa ya. Nah, di dalam init itu juga memuat kata self. Self itu nanti adalah properti yang dimiliki oleh rumah yang kita buat atau kelas yang kita buat tadi. Dan ini hanya bisa diakses ketika kalian sudah membuat rumah tadi, bukan blueprintnya ya, jadi membuat rumah tadi atau membuat instant, namanya instance. Instant itu representasi objek yang sudah dibuat dengan spesifikasi tertentu. Ya, mungkin bahasanya agak terlalu teknis ya. Tapi saya harap kalian lebih mencari lagi ya nanti. Saya sangat susah untuk menjelaskan ini dalam uh, kurun waktu yang sangat singkat. Jadi ini sebenarnya topiknya sangat panjang, tapi saya berusaha untuk bisa menjelaskan. Kemudian ada metode lagi. Jadi kelas itu sebenarnya dia merangkum semua metode-metode. Metode tuh function ya.
fungsi. Terus dia bisa juga merangkum atribut-atribut atau sifat-sifat dari kelas itu. Nah, ini seperti ini disebut atribut di dalam init. Jadi nanti dia akan menyimpan count. Atau kita kembali lagi yang counting clicker. Di counting clicker itu kita perlu suatu atribut untuk menyimpan berapa banyak kita sudah melakukan klik. Nah, representasi ini kalau kita misalnya memanggil print terus objeknya, itu yang di print apa? Yaitu yang kita print adalah count-nya. Berapa count yang sudah dia lakukan. Kemudian ada aksi klik. Jadi aksi klik itu kalau kita jalankan perintah ini, itu harus menambah ke count sini. Kemudian kalau kita panggil dengan perintah read, maka yang dikeluarkan oleh kelas itu adalah berapa banyak count yang sudah dilakukan. Terus dia juga bisa reset, ada tombol resetnya. Jadi objek oriented itu sangat membantu sekali yang bikin program yang besar, karena semua hal itu bisa diwakili dengan objek. Itu asumsinya di bahasa pemrograman berbasis objek. Nah, contohnya ini, saya membuat 3 macam clicker. More specific way of doing count gitu. Ini sebentar. Nah, di sini ada 3 clicker. Klik yang pertama dia start dari 0, clicker yang kedua start dari 100. Clicker ketiga sama dengan clicker kedua, cuma dia lebih eksplisit ya cara penulisannya. Nah, ketiga clicker ini tuh saling independen. Misalnya nanti saya nambahkan klik di clicker 1, clicker 2 nggak akan berubah. Clicker 3 juga nggak akan berubah. Jadi itu setiap instan-instannya. Sama kayak kalian punya blueprint. Ini counting clickernya blueprint. Terus dari blueprint itu ada 3 orang bikin rumah kan. Kalau saya ngerubah rumah ini nggak mungkin ngerubah rumah yang orang yang kedua sama dengan orang yang ketiga. Tapi kalau saya ngerubah blueprintnya, maka semua orang ini berubah semua desainnya. Kayak gitu, itu konsep blueprint itu konsep yang sering dianalogikan untuk menjelaskan object oriented. Nah, ini contohnya saya demokan tadi. Di sini saya udah running belum kayak. Saya running klik. Ini tiga-tiganya beda ya. Terus saya bikin lagi. Klik lagi, clicker. Nah, ini saya simulasikan. Jadi klik, klik, klik. Terus pakai assert ya. Karena ini sesuai dengan di sini, maka nggak ada error. Jadi pertama dibaca berapa count? 0 karena masih belum ada klik. Kemudian 2 kali klik, count-nya jadi 2. Kemudian kalau saya reset, count-nya jadi 0. Nah, di sini kelas ini kita bisa ambil kelasnya terus kita bikin kelas baru, subclass namanya ya. Dengan menghapus fitur resetnya. Atau kalian bisa nambahkan, extend gitu bisa. Superclass itu namanya. Kalau yang ini namanya subclass ya. Nah, yang di sini saya bikin kelas dengan tombol resetnya itu nggak ada. Jadi nggak bisa reset dia. Jadi kalau kita lihat di sini saya bikin lagi clicker 2. No reset clicker. Ingat kalau kita membuat subclass itu objek di sini diganti parent class-nya. Parent class-nya itu kelas yang lebih besarnya itu dimasukkan sebagai argumen di dalam pendefinisian kelas. Nanti kalau kita jalankan read 0, klik, dia menjadi 1. Tapi kalau kita reset, read-nya tetap 1. Jadi resetnya nggak bekerja apapun. Karena kita sudah override ya. Jadi kita update fungsi resetnya. Dan ini enaknya pakai kelas, kita bisa fleksibel. Misalnya ada orang bikin kelas, terus saya nggak suka dengan fitur ini, ya sudah, saya bisa update fiturnya sesuai keinginan kita. Nah, itu mengapa pengembangan software itu menurut saya fleksibel. Baik di Python, di semua bahasa pemrograman. Karena ada namanya konsep seperti ini, kelas ini. Ada banyak konsep di dalam kelasnya. Itu satu mata kuliah sendiri, bahkan banyak buku lah yang menjelaskan. Nah, di sini saya hanya menjelaskan yang penting saja. Nah, berikutnya setelah object oriented, kita masuk ke iterable. Nah, iterable ini, jadi ini lebih ringkas ya daripada bukan. Iterable itu bagaimana kita membuat suatu objek yang dinamakan objek iterasi. Jadi objek itu akan di-generate kalau dia dipanggil. Jadi bayangkan, misalnya kalian punya data 1 juta user itu. Nah, nggak mungkin kalian load semua kan ke dalam Python. Yang bagus tuh gimana? Kalian waktu melakukan looping ke 1 juta user itu, kalian hanya panggil tiap-tiap user itu kalau dipanggil saja. Misalnya loop 1 manggil user 1, loop 2 manggil user 2. Kalian nggak mau load semua 1 juta itu masukin ke dalam notebook ini, itu berat. Jadi pinginnya kalau mau saya manggil user 1,
ya sudah panggil generate user 1 atau dipanggil lah. Habis itu selesai dihapus, lanjut lagi user 2 gitu. Kalau kita nggak menggunakan istilahnya itu generator istilahnya. Kalau kita nggak menggunakan generator, memori kita nggak kuat untuk mengolah data. Nah, ini contohnya. Bagaimana cara membuat generator itu menggunakan kata yield gitu. Jadi ini akan mengenerate angka 0 sampai n-1. Jadi yield nanti i-nya bertambah, nanti yield-nya ini. Nanti kalau kita jalankan for i in generate, jadi fungsi yang dipanggil ini dia akan mengenerate. Ini nggak akan di-generate sekali jalan langsung 0 sampai misalnya n-nya 10, 9. Dia akan di-generate setiap kali dipanggil saja. Ketika nggak dipanggil itu nggak generate. Itu namanya disebut lazy operation. Jadi agak malas operasi. Kalau misalnya yang rajin itu kan di-generate semua. Gitu. Ini nggak satu-satu sesuai permintaan. Konsep lazy ini sangat penting ya untuk tidak memakan memori terlalu banyak. Nah, kemudian ini juga kita bisa generate infinite sequence. Jadi nggak ada batasannya. Jadi misalnya saya mau generate 20 bilangan natural, itu bisa. Jadi di sini while-nya selalu true. Kalau di sini kan tadi while-nya berhenti saat dia sama dengan n. Itu bisa generator. Terus kalian bisa bikin pipeline, jadi generator menggunakan list comprehension gitu. Dan selama pembuatan pipeline itu tidak ada satupun yang akan dieksekusi, kecuali kalian memberikan input. Nah, ini biasanya menggunakan perintah next ya. Next itu artinya hasilkan iterasi berikutnya gitu. Jadi ada suatu perintah atau komen namanya next, ini bawaan dari Python untuk mengenerate nilai berikutnya gitu. Jadi itu enaknya generator. Ya, mungkin jarang ya digunakan, tapi mungkin ada beberapa di bagian nanti, terutama di machine learning atau deep learning itu yang datanya sampai bergiga-giga itu pasti pakai teknik generator seperti ini. Kalau masih bingung mungkin skip gak apa-apa yang generator, tapi harapannya bisa dipahami. Terus randomness ini yang paling sering dipakai, apalagi kalian ilmu aktuaria, fenomena di masyarakat itu random. Nah, di sini agak berbeda dari buku Grush. Randomnya saya menggunakan NumPy ya. Jadi saya pertama buat instance dulu. Jadi sebenarnya ini kelas juga, kelas random. Terus ada seed itu nilai awalan. Jadi random di dalam Python itu bukan benar-benar random. Dia pseudo random generator. Artinya apa? Kita bisa generate bilangan random yang sama dengan seed yang sama. Kalau seednya sama, seed itu benihnya sama, maka bilangan random yang dihasilkan itu akan sama juga. True random itu hanya bisa dihasilkan dengan menggunakan hardware gitu. Jadi nggak bisa dihasilkan hanya menggunakan algoritma saja. Jadi semua algoritma yang mengenerate bilangan random adalah pseudo random generator. Mirip bilangan random, tapi sebenarnya dia tidak random. Jadi ini cara generate bilangan random uniformly 0 sampai 1, satunya nggak ikut ya. Sama nolnya kayaknya. Nah, ini 4 bilangan random. Kalau seednya sama, itu sama juga hasilnya nih. Lihat ya, randomnya sama. Kalau seednya sama. Kita juga bisa milih random dari integer menggunakan rng.integer. Jadi bikin dulu objek random generatornya, habis itu panggil aja fungsinya. Kemudian kita bisa shuffling juga. Kita bisa acak 1, 2, 3, 4, terus diacak kayak kita punya remi, terus kita acak gitu. Kartu, bukan remi ya, kartu bergambar terus kita acak. Kemudian kita bisa choice juga memilih sampling gitu. Pick one dari list. Itu kalau kita jalan berkali-kali beda-beda hasilnya. Atau load tray juga, sampling misalnya. Nah, di sini ada tambahannya, misalnya choice ini kalau kita kasih replace false, maka pengambilannya itu nggak akan ada yang duplicate. Jadi setelah diambil selesai ya sudah. Ya sisanya itu yang ada nanti. Gitu. Jadi nggak akan pernah duplicate. Size-nya ini sebanyak berapa sampling yang kalian mau ambil. Nah, kalau size-nya sama dengan ukuran ininya, datanya, berarti itu sama dengan permutasi gitu. Jadi hanya di shuffle saja. Oke, itu random. Nanti silakan dibaca sendiri, dicek sendiri di buku notebooknya. Nah, kemudian regular expression, ini nggak akan saya jelaskan banyak-banyak. Jadi regular expression ini lebih ke gimana kita matching dari ini. Kita kasih pattern A, apakah A itu ada di dalam cat? Kalau ada berarti ya gitu. Terus kemudian search.
Kalau misalnya apakah A ada di dalam huruf cat gitu. Nah, ini match ini dimulai dari A, tapi kan di sini ada penjelasannya cat doesn't start with A, maka di sini hasilnya false. Tapi karena diambil not, maka jadi true. Cat has an A in it, jadi ini benar. Search A, search C in dog itu salah karena dog itu nggak ada huruf C. Kemudian kita juga bisa menggunakan split ya. Mungkin saya nggak akan jelaskan lebih dalam split on A or B. Jadi split kalimatnya itu di A atau B. Jadi nanti jadinya C, R, S. A-nya hilang, B-nya hilang, split menjadi list. Kemudian substitusi angka, jadi dari ini R2D2 itu kita tes angka itu 0 sampai 9 kita ganti dengan strip. Apakah benar sama dengan R strip, D strip gitu. Kalau ini benar semua maka jawabannya apa true. Nah, itu dites menggunakan aset, dia all, apakah all semua gitu. Apakah true semua itu menggunakan all. Kalau enggak, berarti ada yang salah kita ngetik di sini. Nah, jadi seperti itu, ini nggak akan saya jelaskan lebih dalam, karena ini satu mata kuliah sendiri sebenarnya. Nah, kemudian ada zip. Ya, kita tinggal 3 lagi ya, 3 sama 2 vektor sama metrik. Nah, untuk yang zip ini, jadi misalnya kita punya dua list, ukurannya sama, kita mau iterasi berbarengan paralel. Jadi saya mau iterasi barengan A sama 1, B dengan 2, jadi berpasangan itu. Jadi sama kayak zip itu ya. Resleting zip itu kan kayak resleting itu dia punya apa resleting jaket itu dia harus bertemu bersampingan kan. Kalau enggak miring sedikit kita nggak bisa kunci resletingnya. Nah, itu sama zipper kayak kata zip itu kita gabungin yang bersebelahan itu jadi satu kesatuan, satu baris. Itu saya mengingat zip itu seperti itu. Jadi kalau list 1 sama list 2 saya gabungin maka pair ini nanti isinya A sama 1, B sama 2, C sama 3. Atau juga bisa seperti ini, kalian misalnya mau unpacking ya. Jadi mau membalik dari dua pasangan ini menjadi masing-masing A, B, C, 1, 2, 3 itu menggunakan trik. Jadi misalnya kalian diberikan pairnya, terus kita mau pecah pertama dan kedua itu bisa menggunakan trik asterik ini ya, namanya unpacking ya. Jadi argumen unpacking. Jadi ini sebenarnya pairs ini kita pecah-pecah gitu. Jadi ini kita pecah A1B2 kayak gitu. Argumen unpacking. Akhirnya kita dapatnya ABC untuk yang letter, numbersnya 1, 2, 3. Ini cukup menarik, ini pun kadang saya lupa ya apa teknik ini. Jadi gimana dari pair ke masing-masing list, terus dari dua list ke dalam pair itu yang ini. Jadi dua arah lah caranya. Oke, itu argumen unpacking. Sebenarnya ada banyak penggunaan argumen unpacking ya. Itu kita akan bahas di dalam ini argumen and keyword argument. Jadi mungkin kalau kalian baca di dokumentasi itu sering ada kata istilah ARGS sama mungkin ini yang benar ada tanda ininya ya, tanda asteriknya. Nah, seperti ini. Nah, ini masalah unpacking sebenarnya tanda asterik ini. Nah, di sini dicontohkan dengan fungsi. Jadi agak susah ya jelaskan. Jadi kita punya suatu fungsi f, tapi fungsi itu kita mau jadikan input fungsi lain. Nanti fungsi yang tadi jadi input itu saya harus dua kalikan. Makanya saya namakan fungsi itu doubler. Inputnya adalah suatu fungsi bebas, fungsi itu harus argumen kayak apapun bentuknya bebas. Tapi nanti setelah dia masuk ke fungsi namanya doubler, fungsi itu harus nilainya didua kalikan. Dan keluaran dari doubler itu fungsi. Jadi ketika G itu dipanggil dengan input argumen, maka dia memanggil fungsi F dan nilai fungsi F itu double. Jadi gini, ada orang bikin fungsi tapi fungsi itu nggak mau seperti yang kita inginkan. Tapi kita nggak punya akses ke dalam code fungsinya. Jadi kita pengen ubah-ubah fungsinya, pokoknya fungsi itu outputnya harus dua kali. Mungkin skalanya nggak sama dengan yang kita mau gitu. Nah itu kita bisa pakai namanya doubler. Karena kita nggak punya akses ya untuk ngotak-ngatik di dalam fungsi itu. Misalnya dia di dalam library. Kan kita nggak mungkin ngedit fungsi yang di dalam library. Ya bisa sebenarnya di Python, cuma itu riskan. Karena kalau kalian ngedit, mungkin ada program lain yang butuh fungsi aslinya kan jadi rusak. Nah, kita butuh namanya wrapper itu pembungkus ya, fungsi yang bukan lebih luas ya, di luar fungsi yang kita mau ubah dan fungsi itu jadi wrapper dan akhirnya fungsi yang kita mau edit itu jadi fungsi yang seperti yang kita inginkan. Nah,
fungsi yang kita mau edit itu namanya f, fungsi yang kita inginkan tuh fungsi yang tadi yang kita edit ingin nilainya 2 kali, apapun bentuk fungsinya. Nah, disitulah nanti bergunanya argumen sama keyword argumen untuk menghandle lebih general. Nah, misalnya kita tes ya di sini, doubler ini, kita buat fungsi yang F1-nya itu seperti ini, inputnya X, nanti misalnya inputnya X, dia akan menambahkan 1. Kita tes doubler F1, kita namakan getTest, kemudian kita tes getTest, masukkan 3, bahkan 3 ditambah 1 kan, karena ini ditambahkan 1 di sini, kemudian didua kalikan, harusnya 8. Ini kalau kita jalankan, bentar ini saya jalankan, dan ini harusnya nggak ada error ya. Min 1 juga, min 1 tambah 1, 0, maka kalau dites harusnya 0. Ini oke. Nah, tetapi definisi ini kurang tepat, kenapa? Karena kalau kita ganti fungsinya itu 2 argumen, terus kita jalankan, itu nggak bisa. Karena G itu hanya bisa menerima input 1, bukan 2 seperti ini. Harapannya kan karena F2-nya 2 input, maka G tesnya itu bisa 2 input. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena di definisi doubler sini, dia hanya menerima 1 input. Di sini saya tulis G only takes 1 argument. Nah, cara mensiasatinya gimana? Itu menggunakan ini namanya doubler yang benar. Jadi menggunakan asterisk argumen. Jadi seberapa banyak nilai argumennya bebas. Terus nanti mungkin ada keyword argumen bebas. Itu tinggal dimasukkan lagi ke fungsi f-nya. Kemudian dikali 2. Ini mau bentuk apapun itu tetap benar. Jadi misalnya 1, 2. Fungsi f2-nya kayak apa? Kan ditambah ya. Berarti kita punya 1 tambah 2, 3. 3 kali 2, 6. Jadi udah bisa. Jadi dengan bentuk argumen ini kita bisa bebas jumlah argumennya itu mau berapapun jumlah. Ini sebenarnya kayak unpacking ya. Untuk yang keyword argumen itu pakai double asterisk. Ada tutorial yang lain mungkin pendekatan cara menjelaskannya beda, tapi ini saya ambil dari bukunya Cruz. Oke, yang terakhir di chapter 2 adalah type annotation. Sebenarnya ini nggak terlalu penting, tapi ini untuk membiasakan diri kalian bahwa kalian paham bahwa data type yang kalian tulis itu memiliki tipe data type yang kalian mau. Contohnya seperti penjumlahan. Nah, itu kalau mau pakai, ini kalau nggak pakai data type ini kan dihilangkan ya. Ini kalau nggak pakai data type. Tapi kalau pakai data type kita tambah titik 2 sama data type-nya. Kemudian ada tambahan tanda panah ini untuk menambahkan data type. Ya sebenarnya ini kayak lebih apa ya, kok makin susah sih Pak gitu. Iya gitu. Jadi tujuannya untuk memastikan bahwa coding kita hanya menerima data type ini. Cuma meskipun kita masukin data type yang nggak sesuai itu nggak akan error. Ya karena Python memang dynamic dia. Beda kayak misalnya C itu data type-nya harus sesuai. Nah, tapi ini bagus pembiasaan data type ini, jadi kita tahu program kita itu sesuai dengan yang apa ya, inputannya itu lebih spesifik. Jadi kalau bikin program tuh diusahakan spesifik, bukan salah saya. Jadi kalau input datanya itu harus jelas, misalnya untuk memberitahu user, ini argumennya apa inputnya? Integer kah, string kah? Nah, dengan adanya data type ini, orang ketika ngeliat fungsi ini, oh, saya tahu nih cara ngisi A-nya, oh ini harus data type integer. Nah, kalau nggak dikasih ini kan misalnya fungsinya panjang. Ya, dia mungkin harus baca fungsinya dulu sampai bawah. Tapi kalau ada petunjuk data type ini, dia bisa tahu ketika gunakan fungsi ini, oh ini data type-nya harus pakai integer. Kayak gitu. Ya mungkin kalau dia nggak pakai integer, di dalam perhitungan fungsinya mungkin ada operasi-operasi yang mengubah integernya, dan dia harus butuh integer, ya bisa error kan. Jadi ini sebenarnya masalah best practice saja. Best practice itu teknik, bukan tata cara yang sudah dipakai umum oleh banyak programmer, dan itu ngebantu banget untuk programmer berikutnya atau developer berikutnya. Nah, ada banyak ya type annotation, misalnya untuk list, bagaimana itu kan list. Itu pakai list ini nanti kalau kalian lihat di atas itu saya sudah import semua ya. Di sini ada list, optional, dictionary, iterable, tuple sama calable itu. Jadi ini sudah saya kasih contohnya untuk bagaimana kalau data type-nya function itu pakai callable itu. Dan sini ada di bagian terakhir ini callable. Itu ada inputnya, terus ini data type-nya untuk outputnya. Gitu. Ya, saya nggak akan jelaskan ini saat ini, mungkin ke depan akan saya jelaskan. Oke, jadi itu chapter 2. Jadi saya save dulu. Kita masuk ke chapter 4. Vektor dan linear algebra ini. Nah, mungkin ini cepat saja saya ya. Mungkin dari kalian sudah paham gitu. Jadi di sini cara representasi vektor pakai apa? Ya tentunya pakai list saja gitu.
Terus nanti kita gunakan tadi data type list. Vektor itu kita wakilin dengan list, dengan elemen isinya adalah float gitu. Ini data type-nya ya untuk vektor. Nanti kalian bisa pakai vektor itu sebagai data type-nya dalam pendefinisian fungsi dan pendefinisian yang lain gitu. Nah, ini semua define function untuk vektor penjumlahan, pengurangan. Di sini saya tulis bentuk apa penjumlahan vektor dengan m buah vektor gitu. Terus rata-rata vektor, multiplikasi dengan skalar gitu. Dot product semua, panjang vektor itu semua ada di sini. Ini tinggal kalian jalankan semua. Kemudian ini panjang vektor. Kemudian ada juga metrik. Metrik menggunakan two dimensional list berdimensi 2. Nah, itu cara data type-nya gimana? Jadi list, buka lagi float gitu. Kayak gitu. Dan sini ada fungsi untuk menghitung, bukan ya, mencari tahu dimensi metrik. Kemudian ada ingin mendapatkan baris keberapa, kolom keberapa. Kemudian bagaimana cara membuat metrik. Misalnya dikasih nih fungsi untuk mengenerate setiap elemen-elemen di dalam metriknya. Itu bisa kita generate metriknya. Kemudian membuat metrik identitas. Kemudian metrik itu sangat berguna untuk menyimpan data yang banyak fitur, banyak populasi, itu disimpan dalam metrik. Seperti tadi friendship, ini bisa disimpan dalam metrik ya, namanya agency metrik. Jadi user dengan user lain itu dia berteman kalau di friend metric ini dia nilainya 1, di luar itu dia 0. Nah, ini enak menggunakan ini karena sangat cepat untuk mencari tahu relasi suatu user, tinggal masukkan aja. Jadi kayak query itu tinggal manggil aja. Beda kalau pakai ini, pakai yang tuple, kalian harus scan satu-satu, ada pertemanan enggak untuk setiap user gitu. Kalau pakai ini lebih cepat. Tapi drawback-nya, kekurangannya adalah kalian harus simpan dalam ukuran yang besar gitu. Nah, ketika datanya udah jutaan, ya kalian harus kembali lagi ke penyimpanan data menggunakan tuple seperti ini. Tapi kalau ukuran datanya kecil bisa pakai metrik. Oke, ya jadi seperti itu ya penggunaan metrik vektor. Jadi mungkin yang bagian vektor metrik nanti jelaskan lagi. Nah, ini tinggal bisa kalian run. Jadi itu dua topik basic Python sama vektor di linear algebra dan metrik. Nah, minggu berikutnya kita akan, ya mungkin saya akan buat videonya hari Senin atau Selasa. Nah, kita akan lanjut ke bagian statistik, minggu ketiga, minggu keempat probabilistik, minggu kelima hipotesis dan inference, kemudian gradient descent. Harapannya ini materinya ya lumayan lah, lumayan berat materinya. Tapi saya harap saya bisa berikan materi ini lebih baik ke kalian. Oke, baik. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video tutorial ini. Tetap semangat, jadi tetap kerjakan tugasnya, presentasinya. Saya harap buat presentasi yang menarik ya. Jadi seperti yang saya contohkan waktu minggu pertama, jadi presentasi itu nggak boleh baca. Presentasi itu harus tahu apa yang ditulis. Presentasi itu harus sedikit tulisan tapi banyak bercerita tentang apa yang kalian tulis. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita berjumpa di minggu berikutnya.